Tentu, ini adalah adaptasi lengkap dari cerita tersebut ke dalam konteks Indonesia, dengan penggantian nama, latar, budaya, mata uang, dan elemen lainnya, sambil mempertahankan inti cerita dan panjang yang setara. Judul, saat tanda tangan telah mengering, baru saja menandatangani surat cerai, aku menyerahkan rumah kami kepada mantan suamiku, sementara dia sibuk menggelar pesta untuk menyambut kekasih barunya. Dia tidak tahu bahwa yang aku ambil darinya adalah satu-satunya hal yang membuat perusahaannya bertahan, sebuah kenyataan yang akan membuat seluruh keluarganya panik dan pucat pasi. Pagi itu, aku duduk berhadapan dengan Baskara di ruang sidang pengadilan agama. Di antara kami, tergeletak sebuah map berisi berkas yang lebih tipis dari yang kubayangkan. 9 tahun pernikahan, lebih dari 3.000 hari hidup bersama, pada akhirnya hanya tersisa beberapa lembar kertas dan 2 tanda tangan. Baskara mengambil pulpen lebih dulu. Dia menandatanganinya dengan cepat, tanpa membaca ulang, tanpa menatapku. Pengacaranya dengan sopan mendorong map itu ke arahku. Aku membalik setiap halaman, memeriksa bagian harta gonogini, kewajiban, finansial, dan surat pernyataan tidak ada sengketa, baru kemudian membubuhkan tanda tanganku. Baskara tertawa sinis. Kamu masih saja teliti seperti biasa. Aku meletakkan pulpen. Justru karena dulu aku tidak teliti, makanya aku kehilangan 9 tahun. Dia mengangkat wajah. Tatapannya menjadi dingin. Jangan bicara, seolah-olah hanya kamu yang dirugikan. Aku menatap lurus ke matanya. Orang yang memberikan seluruh tabungannya agar kamu bisa memulai perusahaan adalah aku. Orang yang namanya menjadi penjamin untuk pinjaman-pinjaman pertamamu juga, aku. Orang yang harus menjual 2 portofolio investasi untuk menutupi utang saat perusahaanmu krisis arus kas tetaplah aku. Sedangkan orang yang punya sekretaris pribadi lalu membawanya ke hotel adalah kamu. Rahang Baskara mengeras. Ini pengadilan, jangan membuat keributan. Yang takut akan keributan bukan aku, balasku. Hakim meminta kami untuk tenang. Beberapa menit kemudian, proses selesai. Tidak ada tangisan, tidak ada yang mencoba menahan, tidak ada perpisahan yang baik-baik. Baskara berdiri lebih dulu, mengancingkan kembali jasnya dan berjalan keluar. Aku memasukkan berkas ke dalam tas, berjalan beberapa langkah di belakangnya. Begitu pintu ruang sidang terbuka, suara sepatu hak tinggi langsung terdengar. Riana sudah berdiri di luar, mengenakan gaun berwarna krem, rambutnya ditata, bergelombang, sambil memegang ponsel milik Baskara. Di sebelahnya ada Ibu Ratna, Ibu Baskara. Beliau mengenakan kebaya dan kain batik yang mewah, dengan riasan, wajah yang lebih tebal daripada di hari pernikahan kami dulu. Melihat Baskara, Ibu Ratna langsung menghampirinya. Sudah selesai nak? Baskara mengangguk. Sudah Bu. Beliau menoleh ke arah Riana, meraih tangannya, dan menariknya mendekat. Kalau begitu, mulai sekarang tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Riana melirikku, pura-pura merendahkan suaranya. Bu, jangan keras-keras, di sini banyak orang. Ibu Ratna tertawa keras. Apa yang perlu disembunyikan? Yang lama sudah selesai, yang baru sudah sepantasnya mendapat status. Beberapa orang yang menunggu di koridor menoleh ke arah kami. Baskara tidak berusaha menghentikan ibunya. Dia mengambil kunci mobil dari sakunya dan meletakkannya di tangan Riana. Kamu ke hotel duluan saja, ya. Cek lagi gerbang, bunga dan daftar tamunya. Pihak restoran sudah meneleponku beberapa kali. Riana menerima kunci itu dan bersandar manja di bahu Baskara. Mas datang tepat waktu? Ya, Baskara berkata, hari ini hari spesialmu, aku tidak akan lupa. Aku berdiri kurang dari 3 meter dari mereka. Ibu Ratna memandangku dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu berkata, Saraswati, kamu juga harusnya lebih lapang dada. Laki-laki pebisnis besar itu butuh pendamping yang tahu caranya berada di sisinya, bukan yang seharian memegang buku catatan dan menghitung setiap rupiah. Aku menjawab, kalau tidak ada yang menghitung setiap rupiah, perusahaan putra ibu sudah bangkrut di tahun kedua. Wajah Ibu Ratna langsung berubah masam. Jangan mengungkit-ungkit jasa, Baskara itu punya kemampuan, makanya dia bisa sukses. Aku menoleh pada Baskara. Kamu dengar itu, kan? Ibumu bilang kamu membangun semuanya sendirian. Baskara mengangkat bahu. Faktanya, perusahaan ini aku yang kelola. Kamu hanya membantu di bagian keuangan. Aku mengangguk. Baik, kalau begitu, mulai hari ini, bantuan keuangan dariku juga sebaiknya berhenti. Baskara tertawa mengejek. Kamu mau menakuti siapa? Perusahaanku tidak akan runtuh hanya karena kehilangan satu orang. Aku menjawab, nanti sore kamu akan tahu sendiri, di atas kaki siapa perusahaan itu? Sebenarnya berdiri. Riana melipat tangan di dada. Suaranya manis namun tajam. Mbak Saras, urusannya sudah selesai, sebaiknya Mbak menjaga sedikit harga diri. Hari ini adalah hari bahagia untuk keluarga Mas Baskara.
Aku menatapnya. Kamu menyebut ini hari bahagia karena pagi ini dia baru saja bercerai, atau karena malam ini kamu bisa berdiri di tempatku? Riana mengatupkan bibirnya. Setidaknya, dia memilihku, aku berkata. Sebaiknya kamu pastikan yang dia pilih itu benar-benar kamu, bukan sensasi baru yang dia beli dengan uang orang lain. Baskara maju, berdiri di depan Riana. Cukup, kalau kamu kalah, terima saja kekalahanmu. Aku menatapnya. Aku tidak pernah menganggap perceraian sebagai menang atau kalah. Tapi kalau kamu mau menghitungnya seperti itu, mari kita tunggu sampai akhir hari. Ibu Ratna tertawa. Memangnya kenapa kalau sudah akhir hari? Kamu mau datang ke hotel dan membuat onar? Aku menjawab, aku tidak perlu datang. Ada hal-hal yang akan datang sendiri ke meja pestamu. Mata Baskara menyipit. Apa yang sudah kamu lakukan? Aku tidak menjawab. Aku berbalik dan berjalan menuju lift. Di belakangku, Ibu Ratna berkata cukup keras agar aku bisa mendengarnya, dasar perempuan yang dicampakkan, penuh dengan dendam. Aku berhenti, menoleh ke belakang. Ibu, sebaiknya ingat kalimat ini. Hari ini ibu pikir aku yang terusir dari keluarga, Ibu. Beberapa jam lagi, ibu akan mengerti siapa yang kursinya sebenarnya sedang ditarik. Ibu Ratna hendak membalas, tapi pintu lift terbuka. Aku masuk tanpa menoleh. Lagi. Saat pintu lift tertutup, ponsel di dalam tasku bergetar. Pengacaraku, Pak Budi, mengirim pesan. Putusan cerai telah berkekuatan hukum tetap. Akta pembagian. Harta telah dicatat. Anda sudah bisa mengajukan permohonan penghentian, penjaminan pribadi dan hak guna kartu tambahan. Selesai membaca, aku membalas. Laksanakan sesuai berkas. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Kurang dari 1 menit kemudian, Pak Budi menelepon. Ibu yakin? Aku menjawab. Saya sudah menunggu hari ini lebih dari 6 bulan. Pak Budi terdiam beberapa detik, lalu mengingatkan, begitu permohonan diaktifkan, 3 kartu kredit, korporat, 1 kartu kredit premium, 2 fasilitas kredit dengan penjaminan, pribadi, dan hak akses ke rekening terkait akan dihentikan. Bank bisa melakukan audit mendadak pada perusahaan Pak Baskara hari ini juga, aku menjawab, itu urusan bank. Saya hanya menarik nama saya dari kewajiban yang bukan lagi menjadi tanggung jawab saya. Pihak Pak Baskara bisa bereaksi keras, kata Pak Budi. Aku menatap angka lantai yang berubah di panel lift. Mereka sudah cukup keras bereaksi selama 9 tahun ini. Sekarang giliran dokumen yang bicara. Lift tiba di lobi. Aku melangkah keluar dan berjalan lurus ke tempat parkir. Di luar gerbang pengadilan, sebuah mobil sedan hitam mewah sudah menunggu Baskara. Riana duduk di depan, Ibu Ratna di belakang. Sambil masuk ke mobil, Baskara masih berbicara di telepon, suaranya terdengar melalui jendela yang belum tertutup rapat. Tambah 2 meja lagi, tamu dari Asosiasi Desainer Interior akan datang lebih banyak. Ambil wine yang paling bagus, tagihannya gabungkan saja ke kartu perusahaan. Mobil itu melaju pergi. Aku berdiri diam memandanginya. Mereka tidak tahu, kartu perusahaan itu tidak terdaftar atas nama Baskara. Selama bertahun-tahun dia menggunakannya sampai lupa siapa yang pada akhirnya bertanggung jawab. 5 tahun lalu, ketika perusahaan kekurangan modal untuk membuka pabrik baru, aplikasi pinjaman Baskara ditolak bank karena rasio utangnya terlalu tinggi. Aku menjadikan apartemen peninggalan orang tuaku sebagai jaminan. Bank memberikan fasilitas kredit, pabrik dibuka, dan pendapatan meningkat. Sejak saat itu, Baskara mulai tampil di berbagai acara dengan citra pengusaha self-made. Dia bercerita tentang malam-malam yang dihabiskannya di pabrik, tentang bagaimana dia mencari klien seorang diri, tentang kontrak-kontrak yang dia tanda tangani. Dia tidak pernah bercerita tentang apartemenku, juga tidak tentang 3 kali aku harus bernegosiasi dengan bank untuk mempertahankan limit kreditnya. Awalnya aku tidak peduli. Lalu aku sadar, dia bukan hanya lupa bercerita, dia ingin semua orang melupakan peranku. Pertama kali Ibu Ratna menyatakan di depan keluarga besar bahwa putranya membangun semuanya dengan tangannya sendiri, Baskara hanya diam. Kedua kalinya, dia tersenyum. Ketiga kalinya, dia mulai percaya bahwa itu adalah kebenaran. Memasuki tahun ke-7 pernikahan kami, setiap kali aku menyinggung soal risiko keuangan, dia selalu menepisnya. Kamu itu hanya tahu urusan pembukuan, jangan ajari aku cara mengelola bisnis. Aku sudah sering mendengar kalimat itu. Terakhir kali adalah 3 bulan lalu di ruang kerjanya, tepat setelah aku menemukan tagihan hotel atas nama Riana. Hari itu aku meletakkan laporan rekening koran di atas mejanya. Dia meliriknya sekilas, lalu berkata, "Kamu memata-matai aku?" Aku bertanya, "Kamu membawa sekretarismu ke hotel menggunakan kartu atas namaku?" Lalu kamu bertanya,
Apakah aku berhak memeriksanya? Baskara bersandar di kursinya. Itu biaya untuk menjamu klien. Aku berkata, kamar dengan satu ranjang, dipesan jam 11 malam, check out jam 6 pagi. Menjamu klien macam apa? Dia terdiam. Riana keluar dari ruang istirahat di dalam, mengenakan kemeja milik Baskara. Dia tidak menghindar, hanya merapikan rambutnya dan berkata, karena Mbak sudah lihat, lebih baik kita bicara terus terang. Aku dan Mas Baskara sudah bersama hampir setahun. Aku bertanya pada Baskara, kamu membiarkan dia bicara mewakilimu? Dia menjawab, aku sudah tidak punya perasaan lagi padamu. Kalau begitu, kita cerai, kataku. Dia pikir aku menggertak, jadi dia tertawa. Memangnya kamu bisa hidup berapa lama kalau berpisah dariku? Aku memandangi ruangan itu, memandangi set, meja kerja yang dibeli dengan kredit yang kujamin, memandangi jam tangan yang dia kenakan yang dibayar dengan kartuku, lalu berkata, pertanyaan itu seharusnya kamu ajukan pada dirimu sendiri. Sejak hari itu, aku tidak melabraknya, tidak menelepon ibu mertuaku, tidak mengunggah apapun di media sosial. Aku bekerja bersama pengacara, memeriksa setiap kontrak, setiap hak guna, setiap kewajiban finansial. Aku menemukan bahwa sebagian besar aset berwujud sudah dialihkan ke perusahaan atau atas nama Baskara. Namun, hal-hal yang membuat perusahaan itu tetap beroperasi masih terikat pada namaku. 3 kartu korporat diterbitkan berdasarkan riwayat kredit pribadiku. Kartu premium yang digunakan Baskara untuk menjamu klien adalah kartu tambahan. 2. Fasilitas kredit untuk pabrik dan impor barang, semuanya bergantung pada apartemen pribadiku dan portofolio investasiku. Baskara mengira semua itu miliknya karena selama bertahun-tahun aku tidak pernah menariknya kembali. Sikap diamku membuatnya salah mengartikan kepemilikan. Saat negosiasi perceraian, pengacara Baskara mengajukan penawaran yang tampaknya sangat menguntungkannya. Baskara mendapatkan rumah yang kami tinggali, mobil, sebagian besar perabotan, dan seluruh saham perusahaan. Sebagai gantinya, dia setuju untuk menyatakan bahwa aku tidak lagi memiliki kewajiban terkait utang perusahaan. Dia juga menyetujui penarikan semua jaminan pribadiku setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap. Dia menandatanganinya tanpa membaca lampirannya dengan teliti. Aku melihat kepercayaan diri di wajahnya saat itu. Dia pikir aku memilih pergi hanya dengan sebuah apartemen pribadi dan sejumlah uang yang tidak seberapa karena aku takut bersengketa. Dia tidak mengerti. Aku tidak butuh berebut kursi di sebuah rumah yang sudah diduduki orang lain. Aku hanya perlu mengambil kembali fondasi yang pernah kupinjamkan pada mereka. Mobilku meninggalkan pengadilan menuju kantor pusat bank. Di tengah jalan, Ibu Ratna menelepon. Aku membiarkan ponsel berdering 3 kali sebelum menjawab. Suaranya tidak lagi ceria seperti di koridor tadi. Apa maksudmu bilang pada Baskara soal bantuan keuangan yang berhenti? Aku menjawab, artinya persis seperti kalimat itu. Jangan main-main kamu ya. Hari ini keluarga kami kedatangan tamu penting. Aku bertanya, apa hubungan tamu penting ibu denganku? Ibu Ratna membentak, kartu yang dipakai Baskara itu kartu perusahaan, kamu tidak punya hak menyentuhnya. Aku berkata, ibu sebaiknya tanya lagi pada putra ibu, siapa pemegang kartu utamanya. Di seberang telepon, hening selama beberapa detik. Lalu dia berkata, 9 tahun menikah, apa kamu mau sekejam ini? Aku tertawa. Pagi tadi ibu baru saja menyebutku, yang lama, belum ada 1 jam, ibu sudah mengungkit 9 tahun pernikahan. Ibu Ratna berkata, itu urusan yang berbeda, perusahaan ini hasil keringat Baskara. Aku menjawab, kalau begitu, biarkan perusahaan membayar utangnya dengan keringat Baskara. Mulai sekarang, jangan gunakan tanda tangan, saya. Ibu Ratna merendahkan suaranya, tapi setiap katanya penuh ancaman. Kalau kamu sampai merusak reputasi Baskara, keluarga kami akan menuntutmu. Aku berkata, silakan menuntut. Saya juga ingin mendengar penjelasan pengadilan, apakah seorang wanita yang sudah bercerai, wajib terus menjaminkan harta pribadinya untuk mantan suaminya. Dia menutup telepon. Kurang dari 2 menit kemudian, Baskara yang menelepon. Dia tidak menyapa, langsung bertanya, kamu di mana? Aku menjawab, itu bukan lagi urusanmu. Dia berteriak, kamu benar-benar mau memblokir kartunya? Aku menjawab, saya mau menghentikan hak guna kartu tambahan. Gunakan istilah yang tepat. Baskara berkata, kamu tahu malam ini aku ada pesta. Saya tahu. Dia menggeram, kamu sengaja memilih hari ini untuk mempermalukanku. Aku menjawab, yang memilih hari ini adalah ibumu. Pagi cerai, malam menyambut kekasih baru. Saya hanya melakukan bagian saya begitu putusan pengadilan berlaku.
Dia berkata, kamu bisa menunggu beberapa hari. Aku bertanya, untuk apa? Agar kamu bisa menggunakan lebih banyak uangku untuk mengadakan pesta perayaan karena sudah mencampakkanku. Baskara terdiam. Aku melanjutkan, kamu punya uang sendiri, perusahaan sendiri, kemampuan sendiri, seperti yang selalu kamu katakan. Bayar saja dengan apa yang menjadi milikmu. Dia mengucapkan namaku dengan penekanan, Saraswati, jangan paksa aku. Aku menjawab, selama 9 tahun aku tidak pernah memaksamu melakukan apapun. Karena itulah kamu terbiasa berpikir semuanya datang dengan sendirinya. Panggilan berakhir saat aku berbelok ke basement bank. Pak Budi sudah menunggu di lobi bersama seorang staf priority banking. Di atas meja ada 4 map berkas. Staf itu memeriksa dokumen-dokumenku lalu berkata, Ibu mengkonfirmasi penarikan seluruh surat kuasa penggunaan dan meminta peninjauan kembali atas semua fasilitas kredit terkait. Benar, kataku. Dia bertanya lagi, tindakan ini bisa mengganggu transaksi yang sedang dalam proses. Aku menjawab, transaksi yang terjadi setelah putusan cerai berlaku, bukan lagi tanggung jawab saya. Pak Budi meletakkan lembar konfirmasi terakhir di hadapanku. Aku membaca setiap barisnya, 3 kartu korporat akan dihentikan, 1 kartu kredit premium akan menghapus pengguna tambahan, 2 fasilitas kredit dengan penjaminan pribadi akan masuk status peninjauan. Hak akses Baskara ke rekening terkait akan berakhir. Aku mengambil pulpen. Tepat pada saat itu, ponselku menyala. Riana mengirimiku sebuah foto. Di dalamnya ada gerbang bunga di sebuah hotel, dengan tulisan, Selamat datang anggota keluarga baru. Dia menambahkan pesan, Mbak jangan datang ya. Mas Baskara tidak mau hari bahagianya terganggu. Aku menatap foto itu, lalu meneleponnya kembali. Riana mengangkatnya dengan cepat. Tenang saja, aku tidak akan datang, kataku. Dia tertawa, baguslah. Kalau begitu, aku melanjutkan, tapi sebaiknya kamu bawa kartumu sendiri. Riana tertegun, maksud Mbak? Aku menjawab, malam ini, siapa yang makan? Dia yang bayar. Jangan berharap pada sesuatu yang kamu bahkan tidak pernah tahu, siapa pemiliknya. Nada suara Riana berubah. Mbak mengancam saya? Aku berkata, tidak, aku hanya mengingatkanmu sebuah fakta. Laki-laki yang akan berdiri di sampingmu itu pernah menggunakan uang istrinya untuk membelikan hadiah bagi selingkuhannya. Menurutmu, bagaimana caranya dia akan menjadi lebih baik padamu nanti? Riana berkata, Mas Baskara punya perusahaan, punya aset, tidak butuh uang Mbak. Kalau begitu, baguslah, jawabku. Aku menutup telepon dan menandatangani halaman terakhir. Staf bank menerima berkas itu, membubuhkan stempel waktu, lalu berkata, permohonan akan berlaku efektif segera setelah diverifikasi oleh sistem. Aku bertanya, berapa lama? Dia menjawab, hari ini juga. Aku mengangguk. Pak Budi mengambil salinan berkas, menatapku, dan berkata, Ibu, baru saja melepaskan rumah yang lebih besar demi mempertahankan hak untuk menarik semua ini. Banyak orang akan berpikir Ibu rugi. Aku berkata, rumah itu sedang diagunkan untuk pinjaman perusahaan. Kalau saya merebutnya, saya juga harus merebut kewajiban utangnya. Baskara yang mendapatkannya bukanlah karena saya mengalah. Saya hanya mengembalikan aset kepada orang yang menggunakannya. Pak Budi menatapku. Lalu apartemen pribadi Ibu? Aku menjawab, masih atas nama saya. Tidak terkait dengan perusahaan setelah jaminan dicabut. Itulah yang perlu saya pertahankan. Inilah kartu truf yang tidak diketahui Baskara. Dia mengira aku pergi dengan aset yang lebih sedikit. Kenyataannya, aku pergi dengan satu-satunya bagian yang tidak terseret oleh utang-utangnya. Saat aku keluar dari bank, jam menunjukkan hampir pukul 1 siang. Ponselku terus-menerus menampilkan notifikasi dari media sosial. Ibu Ratna mengunggah fotonya bersama Riana, menulis bahwa keluarga mereka siap untuk awal yang baru. Baskara mengunggah foto gerbang hotel dengan keterangan bahwa orang yang tepat akhirnya datang di waktu yang tepat. Di kolom komentar, teman-teman mengucapkan, selamat. Rekan bisnis mengirimkan doa. Beberapa orang bahkan menyindirku dengan kalimat-kalimat terselubung. Aku tidak membalas, aku hanya membuka email. Bank telah mengirimkan konfirmasi penerimaan permohonan. Segera setelah itu, muncul email lain dari divisi hukum, perusahaan Baskara. Isinya adalah permintaan untuk menunda penarikan jaminan, karena dapat memengaruhi operasional bisnis. Yang menandatangani surat itu adalah Riana, dengan jabatan Kepala Komunikasi, sebuah posisi yang tidak memiliki kekuatan hukum apapun terkait dokumen kredit. Aku langsung menelepon nomor yang tertera di akhir email. Riana yang mengangkat. Aku bertanya, siapa yang menyuruhmu mengirim surat ini? Dia menjawab, Mas, Baskara sedang sibuk dengan tamu, saya yang menangani urusannya. Aku berkata,
Kamu meminta seseorang di luar perusahaan untuk terus menanggung utang. Perusahaan. Kamu mengerti apa yang kamu tanda tangani? Riana berkata, Mbak, jangan menggunakan istilah hukum untuk menakut-nakuti saya. Aku menjawab, ni menakut-nakuti. Aku memberimu kesempatan untuk menarik kembali surat yang tidak sah secara hukum ini sebelum diteruskan ke pengacaraku. Dia terdiam, lalu berkata, Mbak melakukan ini hanya karena tidak terima kalah dari saya. Aku berkata, kamu salah. Aku tidak sedang merebut Baskara darimu. Aku sedang mengembalikannya ke kondisi aslinya. Tanpa jaminan, tanpa limit kredit, tanpa ada yang membereskan kekacauannya. Kamu menang ili kalah, malam ini kamu akan tahu sendiri. Aku meneruskan email itu ke Pak Budi. Dia langsung membalas, surat itu tidak memiliki nilai hukum. Saya akan memberikan tanggapan resmi. 10 menit kemudian, divisi hukum perusahaan meneleponku. Peneleponnya adalah Pak Arif, karyawan lama yang pernah bekerja langsung denganku. Suaranya terdengar pelan dan cemas. Bu Saras, saya baru tahu surat itu dikirim. Saya sudah memberitahu Pak Baskara bahwa perjanjian cerai memperbolehkan ibu menarik jaminan. Dia bilang, ibu tidak akan berani. Lanjutnya, aku bertanya, berkas pengalihan aset jaminan yang saya kirim 3 kali sebelumnya, masih ada, Pak? Arif menjawab, masih, Bu. Yang terakhir sudah ditandatangani oleh Pak Baskara, tapi belum ada perintah untuk diproses. Aku berkata, simpan baik-baik berkas, itu dan ikuti prosedur. Jangan mengubah tanggal, jangan menghapus email. Pak, Arif berkata, apa menurut ibu bank akan langsung menarik fasilitas kreditnya? Aku menjawab, saya bisa menebak tindakan bank. Tapi mulai hari ini, perusahaan harus membuktikan kemampuannya sendiri untuk membayar utang. Pak, Arif menghela napas. Malam ini Pak Baskara mengadakan pesta besar. Aku berkata, saya tahu, dia punya cukup waktu untuk menunda pesta, membaca berkas, dan menyiapkan dana. Dia memilih sebaliknya. Panggilan berakhir. Inilah kartu truf keduaku yang tidak diketahui Baskara. Aku menarik dukungan secara tiba-tiba. 6 bulan lalu, aku sudah mengirimkan pemberitahuan yang meminta perusahaan mengganti jaminan pribadiku dengan aset perusahaan. 3 bulan lalu, aku mengirimkannya lagi. 1 bulan lalu, aku mengirim yang terakhir, lengkap dengan tenggat waktu yang spesifik. Baskara menerima semuanya. Yang terakhir bahkan dia tanda tangani, lalu melemparkan berkasnya ke asisten. Dia yakin aku tidak akan melakukannya sungguhan, karena selama 9 tahun, setiap kali dia mendapat masalah, akulah yang membereskan jalannya. Kebiasaan itulah yang membuatnya tidak siap sama sekali. Hampir pukul 2 siang, Baskara mengirim pesan. Kamu masih punya kesempatan untuk berhenti. Aku membalas, kesempatan itu sudah ada di mejamu selama 6 bulan. Dia mengirim pesan lagi. Malam ini ada rekan bisnis penting. Aku berkata, kalau begitu, ini saat yang tepat untuk menggunakan kemampuanmu dan membuktikan bahwa perusahaan tidak bergantung padaku. Dia tidak membalas lagi. Aku mengemudi pulang ke apartemen pribadiku. Di jalan, aku melewati hotel tempat mereka mengadakan pesta. Gerbang bunga sudah terpasang. Staf hotel sedang memindahkan botol-botol minuman ke lobi. Sebuah papan besar diletakkan di pintu. Masuk, bertuliskan nama Baskara dan Riana. Aku berhenti di lampu merah. Melalui kaca mobil, aku melihat Ibu Ratna berdiri, sambil menunjuk-nunjuk, meminta staf untuk mengubah posisi papan. Riana memegang ponsel, merekam video. Baskara berdiri di tengah lobi, berjabat tangan dengan sekelompok tamu. Tak satu pun dari mereka melihat ke arahku, dan tak seorang pun tahu bahwa sistem perbankan sedang memproses permintaan penghentian hak guna. Lampu berubah hijau. Aku melanjutkan perjalanan. Ponselku bergetar untuk terakhir kalinya. Sebuah pesan dari bank muncul. Permohonan nasabah telah diverifikasi. Hak guna tambahan akan dihentikan sesuai prosedur. Aku mengunci layar. Di belakangku, hotel itu tetap terang benderang di siang hari. Pesta belum dimulai, tawa belum terdengar, gelas-gelas belum dituangkan. Baskara masih berpikir malam ini adalah saatnya mengumumkan kehidupan barunya. Ibu Ratna masih berpikir dia telah menyingkirkan menantu yang tidak pantas. Riana masih berpikir dia akan segera melangkah ke dalam keluarga kaya raya. Tak seorang pun dari mereka tahu bahwa sebelum hidangan pertama disajikan, fondasi yang menopang kemewahan itu sudah mulai bergeser dari genggaman Baskara. Dan kali ini, aku tidak akan kembali untuk menandatangani selembar kertas pun demi menyelamatkannya. Pukul 6 sore, lampu-lampu hotel mulai dinyalakan. Pesta belum resmi dibuka, tapi aula besar sudah penuh sesak. Ibu Ratna berdiri di pintu, mengenakan kebaya merahnya, kalung mutiara melingkar di lehernya, tangannya tak henti menarik tamu untuk berfoto. Siapapun yang datang,
dia akan menyapanya dengan kalimat yang sama, "Hari ini keluarga kami sedang berbahagia." Bhaskara akhirnya menemukan jodoh yang cocok untuknya. Caranya berbicara membuat orang berpikir Bhaskara baru saja keluar dari kehidupan yang penuh penderitaan selama bertahun-tahun, bukan baru saja menandatangani surat cerai denganku pagi tadi. Riana berdiri di sampingnya, mengenakan gaun putih yang memeluk tubuhnya, rambutnya disanggul rapi, senyumnya dijaga pada tingkat yang pas. Cukup lembut, cukup percaya diri. Dia menyalami setiap orang, menerima setiap ucapan selamat, memanggil orang-orang yang lebih tua dengan sebutan om dan tante, dan sesekali menoleh untuk merapikan kerah kemeja. Bhaskara, seolah-olah itu adalah hal yang sudah lama dilakukannya. Bhaskara berdiri di antara dua wanita itu, memegang gelas minuman, wajahnya tenang. Tak seorang pun bisa menebak bahwa dia baru saja menerima 3 panggilan dari bagian keuangan dalam waktu kurang dari 20 menit. Penelepon pertama adalah kepala akuntan. Penelepon kedua adalah staf yang bertanggung jawab atas pembayaran pemasok. Penelepon ketiga adalah manajer pabrik. Ketiganya melaporkan hal yang sama. Transaksi-transaksi yang biasanya langsung disetujui, kini ditahan untuk peninjauan. Bhaskara mematikan ponsel, memasukkannya ke saku, dan terus tersenyum pada tamu. Dia yakin itu hanya prosedur biasa. Sebab, selama bertahun-tahun, setiap kali bank meminta dokumen tambahan, akulah yang menanganinya sebelum masalah itu sampai ke mejanya. Kebiasaan dilayani orang lain membuatnya tidak bisa lagi membedakan mana yang normal dan mana yang merupakan sinyal bahaya. Ibu Ratna tidak tahu apa-apa. Dia terus berpindah dari satu meja ke meja lain, membanggakan bahwa pesta malam ini hanya diadakan secara sederhana untuk kerabat dan rekan dekat, tapi jumlah mejanya bertambah dari 20 menjadi 32. Hotel bahkan harus membuka satu area tambahan agar cukup. Seorang kerabat melihat sekeliling lalu bertanya, "Pagi baru cerai, malam sudah mengadakan pesta seperti ini, apa tidak terlalu terburu-buru, Bu?" Ibu Ratna tertawa. "Terburu-buru apanya? Yang lama sudah rusak, ya dibuang. Putraku masih muda. Masa harus disuruh menderita seumur hidup?" Orang itu berkata, "Saya dengar Saraswati juga banyak membantu perusahaan." Ibu Ratna langsung menepis. Dia itu hanya tahu soal surat-surat dan bank. Yang membangun bisnis ini tetap Bhaskara, putra saya. Bhaskara berdiri di dekat situ, mendengar semuanya dengan jelas, tapi mengoreksi. Dia mengangkat gelasnya bersama sekelompok rekan bisnis dan berkata, "Kesuksesan perusahaan hari ini adalah berkat kerja keras seluruh tim, tapi nahodanya tetap harus orang yang berani bertanggung jawab." Kalimat itu terdengar sangat bagus. Sayangnya, tepat pada saat itu, ponsel di sakunya bergetar lagi. Di layar tertera nama kepala akuntan. Bhaskara melihatnya, lalu mematikannya. Riana menyadarinya. Dia bertanya pelan, "Ada apa, Mas?" Bhaskara menjawab, "Urusan kantor. Kamu jangan khawatir." Riana tersenyum. "Hari ini aku sudah menjadi bagian darimu. Urusan kantor nanti juga jadi urusanku." Bhaskara belum sempat menjawab ketika seorang akuntan senior bernama Lina mendekat. Dia sudah bekerja di perusahaan sejak jumlah karyawannya hanya 7 orang dan telah bekerja langsung denganku selama bertahun-tahun. Lina menyapa tamu, lalu menoleh ke Bhaskara. Suaranya pelan tapi jelas. "Pak Bhaskara, saya perlu melaporkan hal mendesak. Pembayaran untuk pemasok kayu ditahan. Bank meminta konfirmasi ulang aset jaminan." Bhaskara mengerutkan kening. "Saya sudah bilang hari ini tidak menangani urusan kantor." Lina menjawab, "Jika tidak ditangani malam ini, besok pagi mereka akan menghentikan pengiriman." Bhaskara berkata, "Gunakan saja fasilitas kredit yang lama." Lina menatapnya. Fasilitas yang lama sedang dalam status peninjauan. Riana yang berdiri di dekatnya langsung menyela. "Urusan akuntansi bisa dibicarakan besok. Hari ini hari bahagia." Lina menoleh padanya. Hari bahagia tidak membuat tagihan hilang dengan sendirinya. Wajah Riana memerah. "Bagaimana cara bicaramu?" Lina menjawab, "Saya berbicara sesuai fakta. Pembayaran ini tertunda 1 hari, pabrik akan kekurangan bahan baku selama 3 hari. Bhaskara merendahkan suaranya. "Lina, cukup. Kembali ke kantor dan selesaikan." Lina berkata, "Saya sudah menyelesaikan semua yang menjadi wewenang saya. Sisanya memerlukan tanda tangan penjamin atau aset pengganti." Ibu Ratna yang mendengar itu mendekat. "Ada masalah apa sampai kalian terus berdebat di sini?" Riana langsung berkata, "Mbak Lina membawa urusan kantor ke sini untuk merusak suasana." Lina menatap Ibu Ratna. "Tante, saya hanya memberitahu karena besok pagi pabrik bisa berhenti beroperasi." Ibu Ratna mengerutkan kening. Masalah sekecil ini harus mencari Bhaskara, dulu Saraswati bisa menanganinya,
sekarang orang lain juga pasti bisa. Lina menjawab, dulu Bu, Saras bisa menanganinya karena beliau yang menjadi penjamin. Sekarang hak itu sudah tidak ada. Begitu kalimat itu selesai diucapkan, beberapa orang yang berdiri di dekatnya terdiam. Baskara menatap Lina dengan tatapan dingin. Siapa yang bilang padamu, hak itu sudah ada? Lina menjawab, bank mengirimkan pemberitahuan langsung ke divisi keuangan. 3 kartu korporat pengguna tambahannya sudah dihentikan. 2 fasilitas kredit sedang ditinjau. Bicara pelan-pelan, kata Baskara. Lina menjawab, saya sudah menelepon Bapak 3 kali, tapi tidak diangkat. Riana menatap Baskara. Katamu hanya masalah kecil. Baskara berkata, memang masalah kecil, hanya pemeriksaan rutin dari bank. Lina menggelengkan kepala, ini bukan pemeriksaan rutin. Dokumennya menyatakan dengan jelas bahwa penjaminan pribadi atas nama Ibu Saraswati telah dicabut sesuai dengan perjanjian cerai. Ibu Ratna berbalik tajam ke arah Lina. Jangan sebut-sebut nama orang itu di sini. Lina berkata, saya tidak menyebut nama siapa-siapa. Namanya tercantum di seluruh berkas. Ibu Ratna hendak melanjutkan, tapi Baskara mengangkat tangan untuk menghentikannya. Dia berkata pada Lina, kembali ke kantor, tahan semua transaksi, tunggu perintah dariku. Lina menjawab, jika semua transaksi ditahan, 2 pemasok akan membatalkan pesanan. Baskara menggeram, ku bilang, kembali. Lina menatapnya beberapa detik, lalu berkata, saya akan kembali. Tapi saya perlu memperjelas. Divisi keuangan sudah mengirimkan 3 kali peringatan untuk penggantian penjamin dalam 6 bulan terakhir, tapi tidak ada yang menyetujuinya. Jika besok pagi bank menutup fasilitas kredit, bagian akuntansi tidak akan bertanggung jawab. Lina berbalik pergi. Riana melihatnya lalu berkata, karyawan lama yang dilindungi Mbak Saras, makanya jadi kurang ajar seperti itu. Baskara tidak menjawab. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat 12 panggilan tak terjawab dan 4 email baru. 1 dari bank, 1 dari divisi hukum, 2 dari pemasok. Dia membuka email dari bank. Setelah membaca beberapa baris, wajahnya menjadi gelap. Hak guna tambahan telah dihentikan. Fasilitas terkait dialihkan ke status evaluasi ulang. Baskara berjalan cepat keluar dari aula. Riana mengikutinya. Ibu Ratna juga menyusul di belakang. Begitu sampai di koridor, Baskara meneleponku. Aku sedang duduk di apartemenku, di hadapanku ada salinan berkas dari bank. Begitu ponsel bergetar, aku sudah tahu kenapa dia menelepon. Baskara langsung ke intinya, tanpa basa-basi. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku menjawab. Aku menarik namaku dari kewajiban yang bukan lagi tanggung. Jawabku. Dia berkata, kamu tahu malam ini aku ada pesta. Aku berkata, pestamu tidak termasuk dalam perjanjian cerai kita. Baskara membentak, 3. Kartu korporat diblokir, 2 fasilitas kredit ditangguhkan. Kamu menyebut ini hal biasa? Aku menjawab, 3 kartu itu adalah kartu tambahan, 2 fasilitas, itu berdasarkan aset milikku. Aku berhenti membiarkanmu menggunakannya, bukan mengambil sesuatu darimu. Baskara berkata, kamu sengaja memilih hari ini. Aku menjawab, hari berlakunya putusan adalah hari ini. Yang memilih mengadakan pesta hari ini adalah kamu. Dia terdiam beberapa detik, lalu berkata, kamu mau berapa? Aku bertanya, kamu pikir aku melakukan ini untuk meminta uang? Baskara menjawab, kalau bukan karena uang, lalu karena apa? Aku berkata, karena sejak pagi tadi, kamu bukan lagi suamiku, dan perusahaanmu bukan lagi urusanku. Dia berkata, kamu tahu ini bisa membuat perusahaan kehilangan kontrak. Aku menjawab, 6 bulan lalu aku sudah meminta penggantian penjamin. 3 bulan lalu aku mengingatkan lagi. Sebulan lalu aku mengirimkan tenggat waktu. Kamu menerima semuanya. Baskara terdiam. Aku melanjutkan, kamu tidak bersiap karena kamu pikir aku tidak akan berani menariknya. Itu pilihanmu, bukan kesalahanku. Baskara merendahkan suaranya. Saras, jangan keterlaluan. Aku berkata, kalimat itu seharusnya kamu katakan pada ibumu saat dia memasang gerbang bunga tepat di hari perceraian kita. Dia berteriak. Masalah perasaan dan masalah perusahaan adalah 2 hal yang berbeda. Aku menjawab, benar. Karena itulah aku memisahkan aset pribadiku dari perusahaanmu. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Tepat pada saat itu, Ibu Ratna merebut ponsel dari tangan Baskara. Suaranya terdengar di telepon, sampai sejauh mana kamu mau menghancurkan putraku? Aku berkata, tolong kembalikan teleponnya pada Baskara. Dia berteriak, dia suamimu selama 9 tahun. Perusahaan ini hasil kerja keras kalian berdua.
Kamu menarik semuanya seperti ini, di mana perasaanmu? Aku bertanya. Pagi tadi, ibu bilang perusahaan ini dibangun oleh Baskara seorang diri. Sekarang ibu bilang ini hasil kerja keras kami berdua. Tolong pilih salah satu saja. Ibu Ratna terdiam sejenak, lalu berkata, bagaimanapun juga, kamu sudah menikmati kemewahan selama bertahun-tahun. Aku menjawab, kemewahan apa yang saya nikmati? Rumah diagunkan untuk perusahaan, mobil dibeli dengan pinjaman, kartu yang dipakai Baskara adalah kartu tambahan saya. Kalau itu yang disebut kemewahan, silakan ibu ambil saja. Dia berkata, jangan kurang ajar kamu. Aku menjawab, saya kurang ajar. Saya hanya membaca apa yang tertulis di dokumen. Dia berkata, jika perusahaan merugi, kami akan menuntutmu. Aku berkata, silakan menuntut. Pengacara saya sudah menunggu. Aku menutup telepon, tidak memberinya kesempatan lagi untuk mengubah fakta menjadi sebuah drama baru. Di hotel, Baskara merebut kembali ponselnya, wajahnya memerah karena marah. Ibu Ratna berkata, dia berani menantang keluarga kita, kamu harus memberinya pelajaran nak. Baskara menjawab, ibu diam. Ibu Ratna tertegun, dia belum pernah mendengar putranya berbicara seperti itu padanya. Riana, yang berdiri di samping mereka, bertanya, sebenarnya berapa utang perusahaan? Baskara menoleh padanya. Untuk apa kamu bertanya? Riana berkata, aku perlu tahu, kamu bilang, kamu membangun semuanya sendiri. Sekarang orang bilang semua fasilitas kredit, atas nama mantan istrimu. Baskara berkata dengan dingin, keuangan perusahaan, tidak sesederhana yang kamu kira. Riana menjawab, kalau begitu, jelaskan padaku. Ibu Ratna menyela, hari ini bukan saatnya bertanya-tanya. Riana menoleh pada Ibu Ratna, Tante, sebentar lagi Tante akan memperkenalkan saya kepada ratusan orang sebagai calon menantu. Tapi saya tidak tahu pria yang akan saya nikahi ini memakai kartu milik siapa. Jadi, kapan waktu yang tepat untuk bertanya? Ibu Ratna berkata, kamu cukup tahu Baskara punya perusahaan, punya rumah, punya mobil. Riana menjawab, apakah rumahnya sedang diagunkan? Apakah mobilnya masih dalam cicilan? Wajah Ibu Ratna mengeras. Bicaramu seperti auditor saja. Riana berkata, karena Tante bilang saya akan masuk ke dalam keluarga kaya, saya berhak tahu apakah kekayaan itu nyata atau pinjaman. Baskara berteriak, cukup. Riana menatapnya. Aku bertanya hal yang benar. Baskara berkata, malam ini kamu cukup menyambut tamu. Urusan lain biar aku yang tangani. Riana tersenyum sinis. Saat aku dibutuhkan di sampingmu, aku adalah keluarga. Saat aku bertanya soal uang, aku hanya perlu menyambut tamu. Pembagian, tugasmu jelas sekali. Baskara pergi. Dia menelepon manajer relasi nasabah dari banknya. Orang itu mengkonfirmasi bahwa berkas-berkasku sah, tidak ada kesalahan teknis, dan tidak ada cara untuk mengaktifkannya kembali tanpa persetujuanku. Baskara berkata, perusahaan saya adalah nasabah lama, Anda harus punya solusi. Orang itu menjawab, perusahaan Bapak adalah nasabah, tapi aset jaminannya milik orang lain. Ketika orang itu mencabut haknya, kami harus mengevaluasi ulang risikonya. Baskara bertanya, berapa lama? Orang itu berkata, jika perusahaan memiliki aset pengganti yang memenuhi syarat, beberapa hari. Jika tidak, kami harus meninjau semuanya secara keseluruhan. Baskara menatap ke dalam aula. Tamu semakin banyak. Orang-orang yang paling ingin dia buat terkesan sudah hadir. Dia tidak bisa membatalkan pesta, juga bisa mengumumkan bahwa perusahaannya sedang kehilangan fasilitas kredit tepat di hari dia memamerkan kehidupan barunya. Dia kembali ke meja utama, mengambil segelas minuman lagi, dan tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Riana masih berdiri di sampingnya, tapi tidak lagi menggandeng lengannya. Ibu Ratna terus menyapa tamu, suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Tak satu pun dari mereka bertiga ingin memperlihatkan keretakan, tapi para pebisnis sangat peka terhadap hal-hal yang tidak biasa. Mereka melihat Baskara terus-menerus keluar untuk menerima telepon, melihat kepala akuntan pergi dengan wajah tegang, melihat Riana dan Ibu Ratna tidak lagi berdiri berdampingan. Pertanyaan-pertanyaan mulai muncul dalam bentuk candaan. Seorang teman Baskara bertanya, direktur hari ini sibuk apa sampai teleponnya panas begitu? Baskara tertawa. Pesanan besar saja. Orang itu berkata, dapat pesanan besar di hari bahagia, beruntung sekali. Baskara mengangkat gelasnya. Tentu makin bahagia. Tapi belum 5 menit kemudian, manajer pabrik menelepon. Dia berkata terus terang, pemasok kayu sudah menghentikan truk pengiriman. Pihak ekspedisi meminta pembayaran di muka. Jika malam ini tidak diselesaikan, besok 2 lini produksi akan berhenti.
Baskara bertanya, berapa uang yang ada di rekening? Orang itu menjawab, di rekening operasional ada uang, tapi tidak cukup untuk gaji dan bahan baku sekaligus. Kalau dipakai untuk membayar bahan baku, akhir minggu tidak ada uang untuk gaji. Baskara berkata, pakai dana darurat sementara. Orang itu menjawab, dana darurat sudah dipakai untuk membayar pajak bulan. Lalu, Baskara meremas ponselnya. Siapa yang menyetujui? Orang itu berkata, Bapak yang menandatangani berkasnya 10 hari yang lalu. Baskara ingat karena dia sudah menandatangani terlalu banyak kertas tanpa membacanya. Tepat saat itu, Riana mendekat lagi, dia mendengar bagian akhir percakapan. Dia bertanya, perusahaan kekurangan uang untuk bayar gaji? Baskara membentak, jangan menguping. Riana menjawab, kamu bicara keras di tengah koridor. Aku tidak perlu menguping. Baskara berkata, ini hanya penyesuaian, arus kas. Setiap perusahaan pernah mengalaminya. Riana bertanya, dulu siapa yang menyesuaikannya? Baskara menjawab, keheningan itu sudah cukup baginya untuk mengerti. Kembali ke aula. Pembawa acara mengundang Baskara dan Riana ke atas panggung. Ibu Ratna memberi isyarat agar mereka bergandengan tangan. Baskara melakukannya. Dengan enggan, lampu sorot menyorot lurus ke arah mereka berdua. Tepuk tangan, membahana. Baskara memegang mikrofon dan berkata, terima kasih kepada para tamu yang telah hadir. Dia berbicara tentang bagaimana setiap orang berhak memilih awal yang baru. Bahwa orang yang tepat akan datang ketika kita cukup berani meninggalkan yang lama. Di bawah, beberapa orang bertepuk tangan meriah. Ibu Ratna tersenyum cerah. Hanya Riana yang tidak tersenyum seperti di awal. Dia menatap tangan Baskara yang menggenggam tangannya, lalu menatap jam tangan di pergelangan tangannya. Dia teringat sebuah foto lama di mana aku pernah muncul saat membelikan jam tangan itu untuknya sebagai hadiah di hari perusahaan, menandatangani kontrak pertamanya. Untuk pertama kalinya malam itu, Riana mengerti bahwa banyak sekali hal yang dia kagumi memiliki jejak wanita yang baru saja mereka singkirkan. Setelah pidato, seorang staf komunikasi memberikan Riana rencana pengumuman posisi barunya di perusahaan. Menurut rencana, malam ini juga Baskara akan memperkenalkan Riana sebagai penanggung jawab seluruh citra merek. Riana membacanya sekilas, lalu bertanya, di mana wewenang keuanganku? Staf itu berkata, Ibu hanya bertanggung jawab atas komunikasi, semua pengeluaran masih melalui divisi keuangan. Riana menatap Baskara. Kamu pernah bilang setelah cerai aku akan ikut mengelola. Baskara menjawab, mengelola tidak berarti menandatangani cek. Riana bertanya, lalu siapa yang tanda tangan? Baskara berkata, aku. Dia bertanya lagi, jaminan pinjaman. Siapa yang tanda tangan? Baskara terdiam. Ibu Ratna menyela, anak perempuan jangan bertanya hal-hal yang rumit. Lakukan saja bagianmu dengan baik. Riana meletakkan rencana itu di atas meja. Saya tidak butuh jabatan untuk difoto. Kalau hanya untuk berdiri di samping agar terlihat cantik, Tante bisa menyewa model lebih murah. Wajah Ibu Ratna memerah. Apa maksudmu bicara begitu? Riana menjawab, saya bicara fakta, sama seperti yang Mbak Lina katakan tadi. Baskara menggenggam pergelangan tangan Riana, merendahkan suaranya. Jangan membuat keributan. Dia menarik tangannya. Kamu sendiri yang membuat semuanya jadi begini. Kamu mengadakan pesta besar, memperkenalkanku di depan semua orang, tapi menyembunyikan dariku bahwa perusahaanmu bergantung pada mantan istrimu. Baskara berkata, aku tidak bergantung. Riana bertanya, lalu kenapa dia mencabut satu tanda tangan saja, membuatmu berlarian menelepon ke sana kemari? Pertanyaan itu membuat Baskara tidak bisa menjawab. Tepat saat itu, seorang staf hotel mendekat dan memberitahu bahwa manajer ingin mengkonfirmasi metode pembayaran karena total biaya sudah melebihi perkiraan awal. Baskara menatapnya dan berkata, tagih saja ke kartu korporat seperti yang sudah didaftarkan. Staf itu menjawab, bagian akuntansi hotel baru saja mencoba melakukan praotorisasi, tapi sistem tidak menerimanya. Baskara merasa dingin. Dia bertanya, sudah digesek? Staf itu berkata, belum ditagih Pak, hanya konfirmasi limit untuk memastikan tagihan akhir. Tapi sistem melaporkan kartu tidak lagi memiliki wewenang transaksi. Ibu Ratna langsung berkata, pasti mesinnya rusak. Hotel, sebesar ini kok ceroboh. Staf itu tetap tenang, pihak kami sudah memeriksa, dengan 2 mesin, hasilnya sama. Jika Bapak dan Ibu punya metode pembayaran lain, kami mohon untuk menginformasikannya, sebelum kami membuka botol minuman lagi. Kalimat terakhir itu membuat wajah Ibu Ratna pucat pasi, karena tepat pada saat itu dia baru saja meminta pelayan membuka 6 botol wine termahal.
Baskara berkata, lanjutkan saja, saya yang bertanggung jawab. Staf itu menjawab, kami memerlukan deposit tambahan, Pak. Baskara bertanya, berapa? Dia menjawab, 100 juta rupiah. Baskara membuka aplikasi mobile banking untuk mentransfer dari rekening pribadinya. Sistem memberitahukan transaksi melebihi limit harian. Dia beralih ke rekening lain, saldonya tidak cukup. Riana yang berdiri di sampingnya melihat semuanya. Dia bertanya, kamu tidak punya 100 juta di rekening pribadimu? Baskara membentak. Uangku ada di perusahaan. Riana menjawab, tapi uang perusahaan sedang ditahan karena atas nama orang lain. Dia menoleh pada Riana. Sudah cukup. Riana berkata, aku hanya mengulangi fakta. Ibu Ratna menarik Riana ke samping, berbicara pelan tapi tajam. Jangan membuat putraku malu di depan tamu. Riana menjawab, kalau tante mau menjaga muka, tante saja yang bayar. Ibu Ratna terdiam. Uang yang dia miliki di rekeningnya tidak sampai 30 juta. Sebagian besar kekayaan yang dia pamerkan kepada orang lain atas nama Baskara atau dibelikan olehnya. Untuk pertama kalinya malam itu, dia menyadari bahwa dia juga berdiri di atas fondasi yang sama yang baru saja aku tarik. Baskara menelepon seorang teman dekatnya, meminta untuk dipinjami 100 juta. Orang itu bertanya, ada urusan mendesak apa? Baskara berkata, bank sedang ada perbaikan sistem. Temannya tertawa. Bank mana yang melakukan perbaikan sistem? Tepat saat keempat kartumu tidak bisa digunakan? Baskara tertegun. Dia bertanya, siapa yang bilang padamu? Orang itu menjawab, di kalangan kita, sudah ada yang tahu, bagian akuntansimu menelepon kemana-mana meminta penundaan, pembayaran. Berapa lama lagi ceritanya bisa disimpan? Baskara merendahkan suaranya. Tolong transfer dulu. Orang itu berkata, aku bisa transfer, tapi besok pagi kamu harus mengirimkan dokumen jaminan. Baskara menjawab, baik. Temannya menambahkan, dan aku mau memperjelas, aku membantumu karena hubungan lama kita, bukan karena aku percaya kondisi perusahaanmu masih baik-baik saja. Panggilan berakhir. Baskara berdiri diam di tengah koridor. Di dalam aula, musik masih bergema, pembawa acara mengajak tamu untuk bersulang. Di luar koridor, citra yang dia bangun selama bertahun-tahun mulai retak. 100 juta ditransfer ke rekening hotel. Staf melanjutkan pelayanan, tapi insiden pertama itu sudah cukup untuk menyebarkan aroma kegelisahan. Lina mengirimkan satu pesan terakhir kepada Baskara, bank sudah mengkonfirmasi, 2 fasilitas kredit dihentikan. Besok pagi mereka akan datang langsung ke perusahaan. Baskara membacanya, menghapus pesan itu, lalu kembali ke aula. Dia mengangkat gelasnya, tersenyum, terus memainkan peran sebagai pria yang melangkah ke kehidupan baru. Tapi sejak saat itu, setiap denting gelas terdengar seperti hitungan mundur. Semakin besar pestanya, semakin tebal tagihannya, semakin banyak tamunya, semakin Baskara tidak bisa berhenti. Dia telah mengubah hari kemenangannya menjadi sebuah ruangan tertutup, di mana saat tiba waktunya membayar, semua yang dia sembunyikan akan diseret ke hadapan semua orang. Dan aku duduk di apartemenku, melihat notifikasi bank muncul untuk terakhir kalinya. Seluruh hak guna tambahan telah dihentikan. Aku mematikan layar, tidak menelepon siapapun, tidak mengunggah apapun, juga tidak perlu muncul di hotel. Karena sejak saat itu, yang memaksa Baskara untuk berhadapan bukanlah aku, melainkan angka-angka yang sudah terlalu lama dia hindari. Pukul 8 malam lebih, manajer hotel membawa tagihan ke meja utama. Saat itu, musik masih kencang, tamu masih bersulang, Ibu Ratna masih berpindah dari satu meja ke meja lain mengingatkan orang untuk menambah hidangan. Sementara Baskara berusaha menjaga wajahnya tetap tenang seolah-olah panggilan-panggilan tadi tidak pernah terjadi. Manajer bernama Anton itu meletakkan map tagihan di depan Baskara, mengatakan, total biaya saat ini sudah lebih dari 400 juta rupiah. Itu belum termasuk wine yang baru dibuka. Baskara hanya melirik halaman terakhir, lalu menutupnya kembali. Dia tidak ingin ada yang melihatnya memeriksa setiap rincian. Dia mengeluarkan kartu korporat yang telah dia gunakan selama bertahun-tahun, meletakkannya di atas nampan, dan berkata, bayar semuanya. Anton menerima kartu itu, menunduk, lalu berjalan menuju kasir. Beberapa orang yang duduk di dekatnya terus berbicara, tetapi mata mereka diam-diam mengikuti. Berita bahwa fasilitas kredit perusahaan Baskara ditahan telah menyebar lebih cepat dari yang dia duga. 2 menit kemudian, Anton kembali. Senyum di wajahnya masih sama, tetapi suaranya lebih hati-hati. Maaf Pak, transaksinya tidak berhasil. Baskara bertanya, apa maksudnya nih berhasil? Anton menjawab, sistem menolaknya. Mungkin pihak bank memerlukan verifikasi tambahan. Baskara mengambil kembali kartunya,
melihat bagian depan lalu membaliknya seolah-olah angka di sana bisa menjelaskan sesuatu. Dia berkata, coba lagi. Anton menjawab, pihak kami sudah mencoba 2 kali, hasilnya sama. Ibu Ratna yang mendengar itu langsung menyela. Pasti mesin di hotel ini yang bermasalah. Kartu ini dipakai putra saya bertahun-tahun pernah ditolak. Anton berkata, sistem kami masih memproses transaksi lain dengan normal. Bu, jika keluarga berkenan, kami bisa mencoba dengan mesin lain. Baskara berkata, bawa mesinnya ke sini. Seorang staf membawa mesin EDC ke meja. Baskara sendiri yang memasukkan kartu dan mengetik PIN. Layar berputar beberapa detik, lalu menampilkan pesan. Ditolak. Orang-orang di sebelahnya berhenti bicara. Ibu Ratna mencondongkan tubuh ke mesin itu dan bertanya, apa salah memasukkan PIN? Baskara membentak, saya sudah pakai PIN ini bertahun-tahun. Riana, yang duduk di kanannya, wajahnya sudah tidak menunjukkan kegembiraan sama sekali. Dia bertanya, atau kamu pakai kartu lain? Baskara membuka dompetnya, mengeluarkan kartu kedua. Ini adalah kartu kredit premium yang biasa dia gunakan saat menjamu rekan bisnis. Dia memasukkan kartu itu ke mesin, mengetik PIN dengan sangat perlahan. Kali ini sistem menunggu lebih lama, tetapi hasilnya tidak berubah. Transaksi ditolak. Suara percakapan di sekitar meja semakin pelan. Seorang teman Baskara tertawa, canggung. Bank sering memblokir transaksi besar yang tidak biasa. Telepon saja, call centernya nanti dibuka lagi. Baskara mengangguk, berusaha terlihat seolah tidak ada yang serius. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon nomor layanan nasabah prioritas. Sambil menunggu terhubung, Anton berdiri di sampingnya, tidak mendesak, tetapi juga pergi. Hotel sudah melayani hampir seluruh acara, dan sisa tagihan sebesar itu tidak bisa terus dibiarkan terbuka. Petugas bank mengangkat telepon. Baskara memberikan informasi verifikasi, lalu mengatakan kartunya ditolak. Petugas di seberang sana memeriksa sejenak, lalu menjawab, hak penggunaan untuk pemegang kartu tambahan telah dihentikan, Pak. Baskara berkata, saya bukan pemegang kartu tambahan, ini kartu saya. Petugas meminta 4 digit terakhir, lalu berkata, pemegang rekening utama adalah Ibu Saraswati. Pengguna atas nama Baskara telah dinonaktifkan sesuai permintaan yang sah. Tangan Baskara mencengkeram ponselnya erat. Dia bertanya, siapa yang memberi kalian izin melakukan itu? Petugas menjawab, pemegang rekening utama memiliki hak penuh untuk menghentikan kartu tambahan. Permohonannya sudah diverifikasi. Baskara berkata, saya suaminya. Di seberang sana hening beberapa detik, lalu petugas berkata, status pernikahan tidak mengubah kepemilikan rekening, Pak. Ibu Ratna, mendengar namaku disebut, langsung merebut ponsel itu. Dia berkata, bagaimana cara kerja bank ini? Putra saya sudah menggunakan kartu ini bertahun-tahun. Kalian tidak bisa seenaknya memblokir. Petugas hanya mengulangi bahwa permintaan datang dari pemegang rekening. Ibu Ratna berteriak, pemegang rekening mana? Uangnya itu uang putra saya. Petugas tidak berdebat, hanya menyarankan agar orang yang namanya tertera di dokumen menghubungi langsung jika ada keluhan. Panggilan berakhir. Ibu Ratna membanting ponsel ke meja, benar-benar dia sengaja mempermalukan keluarga kita. Baskara menjawab, dia mengeluarkan kartu ketiga. Ini adalah kartu yang terhubung dengan rekening operasional perusahaan. Dia yakin kartu ini berbeda dari 2 sebelumnya karena atas nama badan usaha, bukan perorangan. Anton membawa mesin itu lagi. Baskara meminta untuk memecah tagihan. Kali ini 100 juta, dulu, sistem menolak, kali kedua 50 juta, tetap ditolak. Baskara menurunkannya, menjadi 10 juta, layar terus menunjukkan tidak bisa diproses. Teman yang duduk di seberangnya menatapnya dan berkata, kalau 10 juta saja, tidak lolos, ini bukan masalah limit. Baskara menoleh ke Anton, bertanya apakah bisa membayar melalui transfer. Anton menjawab bisa, hotel akan memberikan nomor rekening. Baskara membuka aplikasi perbankan perusahaan. Tetapi begitu masuk, dia melihat bagian fasilitas kredit bergulir telah hilang. Bagian kredit jangka pendek hanya menampilkan pemberitahuan, sedang ditinjau. Saldo real di rekening jauh lebih rendah dari yang dia kira. Sebagian uang telah ditahan untuk transaksi yang tertunda, sisanya tidak cukup untuk membayar tagihan. Baskara memuat ulang aplikasi 3 kali, lalu menelepon langsung kepala akuntan. Lina mengangkatnya. Baskara bertanya, kenapa uang di rekening tinggal segitu? Lina berkata, sore tadi perusahaan sudah membayar pajak dan uang muka gaji untuk pabrik. Sisa uangnya harus disimpan untuk pemasok. Baskara berkata, transfer semuanya ke hotel. Lina diam beberapa detik, lalu bertanya, kalau ditransfer semua, besok pagi pakai apa untuk membayar bahan baku? Baskara membentak, saya bilang transfer, ya transfer.
Lina menjawab, rekening sedang dibatasi oleh bank untuk transaksi besar. Saya tidak bisa melakukannya tanpa konfirmasi tambahan. Baskara berkata, kalau begitu pakai rekening lain. Lina menjawab, rekening lain juga sedang ditinjau karena terhubung dengan jaminan yang lama. Baskara bertanya, masih ada uang tunai di kas? Lina menjawab, tidak cukup Pak. Baskara merendahkan suaranya, berusaha agar tamunya mendengar. Dia berkata, kamu cari cara. Lina menjawab, saya sudah mencarinya sejak sore Pak. Tapi, satu-satunya cara adalah Bapak memasukkan aset baru atau membayar dengan uang pribadi. Baskara menutup telepon, wajahnya mulai pucat. Riana yang duduk di sampingnya melihat semuanya. Dia bertanya langsung, uang pribadimu di mana? Baskara menjawab, sedang diinvestasikan. Riana berkata, tarik sebagian. Dia menjawab, tidak bisa ditarik malam ini juga. Dia bertanya, kalau rumah? Baskara berkata, rumah sedang diagunkan. Kalau mobil juga masih cicilan. Riana menatapnya sangat lama, lalu berkata, jadi, apa yang sebenarnya tidak dalam pinjaman? Pertanyaan itu tidak keras, tetapi cukup untuk didengar beberapa orang di dekatnya. Ibu Ratna menoleh dan membentak, bagaimana caramu bicara dengan Baskara? Riana menjawab, saya sedang menanyakan hal yang berhak, saya tanyakan. Ibu Ratna berkata, laki-laki pebisnis mana yang dipakai modal bank? Riana berkata, pakai modal bank tidak ada yang salah, tapi mengatakan, semuanya hasil kerja keras sendiri, lalu menyembunyikan bahwa mantan istri yang menjadi penjamin, itu masalah lain. Baskara menggebrak meja, kamu diam, Riana. Menatapnya lurus, aku sudah diam sejak sore. Sekarang 4 kartu tidak bisa dipakai, rekening tidak cukup uang, hotel sedang menunggu, kamu masih mau aku tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Ibu Ratna berkata, kamu hanya tahu uang. Riana menjawab, tante mengadakan pesta besar untuk memamerkan putranya yang kaya. Saat orang bertanya soal uang, tante malah bilang mereka hanya tahu uang. Tidakkah tante merasa itu kontradiktif? Ibu Ratna terdiam. Baskara berdiri, menarik Anton ke samping, bertanya apakah hotel bisa memberinya waktu untuk membayar besok pagi. Anton berkata, jika ini acara perusahaan dengan kontrak utang, bisa. Tetapi acara ini terdaftar atas nama pribadi dan memiliki banyak barang bernilai tinggi. Hotel perlu penyelesaian malam ini, Baskara berkata, saya pelanggan setia. Anton menjawab, pihak kami menghormati Bapak, tapi peraturan keuangan berlaku sama untuk semua. Baskara melihat sekeliling, banyak orang sudah tidak lagi berpura-pura mengobrol. Mereka menatapnya, ada yang sambil memegang ponsel dan mengetik pesan. Dia mengerti, jika masalah ini berlarut-larut, besok seluruh dunia bisnis akan tahu. Dia mengambil kartu keempat yang terakhir di dompetnya. Ini adalah kartu yang selalu dia gunakan untuk transaksi terbesar. Kartu yang membuatnya pernah disambut dengan hormat oleh staf restoran, yang pernah ditanyakan oleh teman-temannya bagaimana cara memilikinya, yang pernah dipamerkan Ibu Ratna, sebagai bukti bahwa putranya termasuk nasabah istimewa. Baskara meletakkannya di mesin, menatap Anton dan berkata, gesek semuanya. Anton memasukkan jumlahnya, memberikan mesin itu padanya untuk memasukkan PIN. Seluruh meja utama hening. Layar menunggu beberapa detik, lalu menampilkan pesan. Ditolak. Baskara berdiri tak bergerak. Anton menarik kartu itu, meletakkannya kembali di nampan. Tidak ada yang berkata apa-apa selama beberapa detik. Lalu, sebuah bisikan terdengar dari meja di dekatnya. Benarkah keempat kartunya tidak bisa dipakai? Orang lain menjawab pasti sudah diblokir. Gosip menyebar dengan cepat. Ibu Ratna menoleh ke kerumunan, berkata dengan suara keras, hanya kesalahan bank, semuanya silakan lanjutkan pestanya. Tetapi, tidak ada lagi yang makan dan minum dengan wajar seperti sebelumnya. Riana berdiri, mengambil tas tangannya. Baskara bertanya, kamu mau kemana? Dia menjawab, aku mau keluar cari udara. Kamu duduk, kata Baskara. Dia berkata, kamu tidak punya hak memerintahku saat kamu sendiri tidak jujur. Baskara menggenggam pergelangan tangannya. Riana menyentakkannya, berkata di depan semua orang, lepaskan tanganmu. Kalimat itu membuat seluruh meja menoleh. Baskara melepaskannya, wajahnya merah padam. Ibu Ratna maju, menyalahkan Riana karena mempermalukan keluarga. Dia menjawab, yang mempermalukan keluarga bukan saya. Tapi orang yang mengadakan pesta di luar kemampuan bayarnya, lalu berpikir bisa menggunakan kartu mantan istri untuk membayarnya. Kalimat itu seperti memotong keheningan. Baskara berkata, kamu tahu apa? Riana menjawab, aku tahu cukup untuk mengerti bahwa aku telah dibohongi,
Kamu pernah bilang bank memberimu 4 kartu karena pendapatan perusahaan tinggi. Sekarang, petugas bank bilang kamu hanya pengguna tambahan. Kamu pernah bilang rumah sudah lunas, sekarang kamu bilang sedang diagunkan. Kamu pernah bilang perusahaan punya dana darurat besar, tapi tagihan 400 juta lebih saja tidak bisa diselesaikan. Jadi, berapa banyak lagi hal yang belum kamu ceritakan? Baskara tidak menjawab. Tepat pada saat itu, Pak Hartono dari meja rekan bisnis mendekat. Dia adalah orang yang berbisnis dengan perusahaan Baskara sejak tahun-tahun awal, usianya sekitar 50-an, tidak banyak bicara, tidak suka ikut campur urusan pribadi, tetapi dia sudah mendengar cukup banyak. Dia bertanya, Baskara, butuh berapa untuk menyelesaikan ini sekarang? Baskara menatapnya, seperti melihat jalan keluar. Dia berkata, saya butuh Bapak transfer. Sementara 400 juta, besok pagi perusahaan akan kembalikan. Pak Hartono bertanya, dari sumber mana? Baskara berkata, dari penerimaan klien minggu ini. Apa uangnya sudah masuk? Tanya Pak Hartono. Baskara menjawab, belum, tapi pasti akan masuk. Pak Hartono berkata, pasti itu bukan aset jaminan. Baskara merendahkan suaranya, Pak, kita sudah berbisnis bertahun-tahun. Ini hanya masalah sementara. Pak Hartono melihat keempat kartu di atas nampan, lalu berkata, sementara atau tidak, harus dilihat dari berkas. Dulu setiap kali saya memberikan kelonggaran pembayaran pada perusahaanmu, Saraswati selalu mengirimkan proyeksi arus kas dan rencana pembayaran. Hari ini dia sudah menarik namanya, saya nih bisa mentransfer uang hanya karena kamu bilang pasti. Ibu Ratna menyela. Pak Hartono, masa hubungan dua keluarga tidak seharga 400 juta? Pak Hartono menoleh padanya. Hubungan tidak bisa membayar utang, Bu. Putra saya punya perusahaan besar, kata Ibu Ratna. Pak Hartono menjawab, kalau perusahaan punya aset nyata, berikan aset itu sebagai jaminan. Ibu Ratna berkata, perusahaan ini dibangun sendiri oleh Baskara. Pak Hartono menatapnya, lalu bertanya, apakah ibu tahu, saat pertama kali pabrik ditolak pinjamannya oleh bank, siapa yang menjaminkan apartemennya? Ibu Ratna terdiam. Pak Hartono berkata, Saraswati, saat pemasok dari luar negeri meminta uang muka, siapa yang membuka fasilitas kredit? Tetap Saraswati. Saat perusahaan kehilangan kontrak besar dan kekurangan uang untuk membayar gaji, siapa yang memasukkan portofolio investasi pribadinya sebagai tambahan jaminan? Juga dia. Baskara berkata, cukup Pak. Pak Hartono menatapnya, belum cukup, karena kamu sudah membiarkan orang lain menceritakan jasamu terlalu lama. Hari ini, saat ada yang bertanya, kamu malah bilang cukup. Baskara menjawab, saya yang mengelola perusahaan. Pak Hartono berkata, saya tidak menyangkal, tapi mengelola berbeda dengan membangun semuanya sendiri. Kamu punya kemampuan menjual, punya relasi, punya keberanian. Sedangkan Saraswati memastikan keputusan-keputusan beranimu itu tidak berubah menjadi kebangkrutan. Kalian berdua dulu saling melengkapi, tapi kamu memilih menceritakan kisah di mana hanya ada satu pahlawan. Kalimat itu membuat banyak orang menunduk, karena tidak sedikit dari mereka pernah menerima telepon penjelasan dariku saat perusahaan Baskara terlambat membayar. Pernah menerima jadwal pembayaran yang aku buat, pernah melihatku duduk di ujung meja dalam negosiasi. Mereka tahu aku ada, hanya saja belum ada yang mengucapkannya. Ibu Ratna masih mencoba membantah. Dia berkata, kalau dia sehebat itu, kenapa tidak membuka perusahaan sendiri? Pak Hartono menjawab, karena dia memilih membantu suaminya. Itu tidak berarti usahanya hilang begitu saja. Baskara berkata, ini tidak ada hubungannya dengan tagihan malam ini. Pak Hartono menjawab, ada hubungannya, karena kamu sedang memintaku membayar tagihan, berdasarkan reputasi yang kamu sebut milikmu sendiri. Tapi reputasi itu sedang ditinjau ulang oleh bank tepat setelah Saraswati menarik namanya. Saya harus tahu bagian mana yang nyata. Saat itu, Lina kembali ke hotel bersama seorang staf hukum. Dia membawa map, berkas yang diminta Baskara. Begitu masuk ke meja utama, Lina melihat 4 kartu di atas nampan. Dia tidak bertanya lagi, hanya berkata, bank baru saja mengirimkan pemberitahuan resmi. 2 fasilitas kredit dihentikan, 3 rekening terkait masuk dalam pengawasan khusus. Perusahaan harus menyerahkan rencana aset pengganti dalam 3 hari kerja. Baskara bertanya, kenapa kamu datang ke sini? Lina menjawab, Bapak yang meminta membawa berkas. Baskara berkata, pelankan suaramu. Lina melihat sekeliling, lalu berkata, saya sudah berbicara pelan sejak sore, tapi Bapak tidak menanganinya. Sekarang bank mengirim surat, saya tidak bisa menyembunyikannya. Pak Hartono bertanya pada Lina, berapa total kewajiban jangka pendek perusahaan? Baskara mencegahnya, itu urusan internal. Lina terdiam.
Tetapi, Riana bertanya lagi, berapa? Lina menatap Baskara. Dia mengizinkan. Riana berkata, saya bukan karyawan. Saya adalah orang yang baru saja diperkenalkan sebagai calon istri Anda. Saya perlu tahu apa yang akan saya masuki. Baskara berkata, kamu tidak punya hak memaksa karyawanku. Riana menjawab, kalau begitu kamu yang katakan. Baskara tidak bicara. Keheningan itu berlangsung cukup lama bagi Riana untuk mengerti bahwa angkanya kecil. Dia bertanya pada Lina pertanyaan lain, jika tidak ada jaminan dari Bu Saras, apakah perusahaan memenuhi syarat untuk langsung mendapatkan pinjaman lagi? Lina menjawab, tidak bisa diketahui langsung. Tapi profil perusahaan saat ini jauh lebih lemah dari sebelumnya. Kenapa? Tanya Riana. Lina berkata, aset perusahaan sebagian besar sudah diagunkan. Arus kas ada tapi fluktuatif, beberapa piutang tidak pasti. Butuh aset baru atau penjamin baru. Ibu Ratna menoleh ke Baskara, nak, kamu masih punya aset lain? Dia menjawab, akan saya tangani. Ditangani dengan apa? Tanya Ibu Ratna. Baskara membentak. Ibu jangan bertanya lagi. Ibu Ratna, tertegun suaranya mengecil. Ibu hanya ingin tahu. Baskara berkata, semua orang ingin tahu, tapi tidak ada yang bisa membantu. Pak Hartono menjawab, kamu salah. Orang yang paling banyak membantumu sudah kamu singkirkan, sedangkan orang-orang yang berdiri di sini tidak punya kewajiban untuk mengisi kekosongan itu. Baskara menatapnya, bertanya, jadi Bapak mau transfer uang atau tidak? Pak Hartono menjawab, tidak. Saya tidak akan menggunakan uang perusahaan saya untuk menutupi insiden pribadi untukmu. Jika besok kamu punya berkas yang jelas, kita bicara sebagai rekan bisnis. Malam ini, kamu selesaikan sendiri sebagai penyelenggara pesta. Dia kembali ke mejanya. Udara di sekitar Baskara terasa dingin. Beberapa tamu mulai berdiri, meminta izin pulang lebih awal. Ada yang bilang urusan keluarga, ada yang bilang besok pagi harus dinas keluar kota. Tapi semua orang mengerti, mereka tidak ingin terus duduk di sebuah pesta yang telah berubah menjadi audit keuangan publik. Ibu Ratna mencoba menahan mereka, mengatakan hidangan penutup belum keluar, tapi tidak ada yang berubah pikiran. Kursi-kursi kosong mulai bermunculan, musik yang terus berputar sesuai daftar lagu yang dipesan semakin membuat aula pesta terasa canggung. Riana kembali ke meja untuk mengambil ponselnya. Baskara bertanya, kamu benar-benar mau pergi? Dia berkata, aku pergi bukan karena 4 kartu itu. Aku pergi karena kamu sudah berbohong sejak awal. Baskara menjawab, aku tidak berbohong, aku hanya tidak menceritakan semuanya. Riana tertawa dingin. Tidak, menceritakan bahwa kamu memakai kartu tambahan mantan istri, tidak menceritakan rumah sedang diagunkan, tidak menceritakan perusahaan kekurangan aset jaminan, tidak menceritakan pinjaman sedang ditinjau. Kalau itu belum disebut berbohong, lalu disebut apa? Baskara berkata, kamu bersamaku karena uang, makanya, sekarang bereaksi seperti ini. Riana menjawab, benar, aku tertarik pada kesuksesanmu, aku tidak pernah menyangkalnya. Tapi aku pikir itu adalah kesuksesan yang kamu ciptakan sendiri. Kalau bahkan itu tidak benar, aku harus berpikir ulang. Ibu Ratna memaki, dasar materialistis. Riana menoleh, tante, suka menantu muda dan cantik untuk dipamerkan. Saya suka pria yang sukses. Kita berdua sama-sama materialistis, bedanya saya berani mengakuinya. Ibu Ratna mengangkat tangan hendak menampar. Riana mundur, menatapnya lurus, lalu berkata, coba saja tante sentuh saya akan menelepon polisi di tengah hotel ini. Tangan Ibu Ratna berhenti di udara. Baskara menarik ibunya. Pertengkaran itu membuat tamu-tamu yang tersisa menoleh ke arah mereka. Anton mendekat, meminta keluarga untuk menjaga ketertiban, sekaligus mengingatkan bahwa hotel memerlukan pembayaran dalam 30 menit. Jika tidak, mereka terpaksa membuat berita acara utang dan menahan sementara beberapa barang berharga sesuai perjanjian acara. Baskara bertanya, hotel mau menahan apa? Anton menjawab, peralatan dekorasi yang disewa, souvenir yang belum dibagikan, dan meminta perwakilan menandatangani surat pengakuan utang. Ibu Ratna yang mendengarnya berkata, tidak boleh menahan souvenir, itu barang milik keluarga. Anton menjawab, selama tagihan belum dilunasi, hotel harus melindungi kepentingannya. Baskara menelepon 3 temannya berturut-turut. Yang pertama bilang saldo tidak cukup, yang kedua beralasan sedang di luar negeri, yang ketiga setuju mentransfer 100 juta. Tetapi meminta surat utang. Baskara marah, berteman, bertahun-tahun masih perlu surat. Orang itu menjawab, justru karena sudah kenal lama, makanya harus jelas. Baskara menutup telepon, menelepon seorang pemegang saham minoritas di perusahaan. Orang itu setuju mentransfer 200 juta.
dengan syarat Baskara menandatangani penjualan sebagian sahamnya dengan harga di bawah pasar. Baskara berteriak, ini namanya menekan. Orang itu berkata, kamu butuh uang malam ini, saya yang menanggung risiko, tidak ada yang memaksamu menerima. Baskara melihat jam, sisa waktu kurang dari 20 menit. Akhirnya, dia harus setuju, meminjam 100 juta dari teman ketiganya, menjual sementara sebagian sahamnya kepada pemegang saham itu untuk mendapatkan 200 juta. Sisanya, dia mentransfer semua saldo pribadinya dan meminta Ibu Ratna memberikan uang yang dia punya. Ibunya membuka aplikasi, hanya tersisa sekitar 20 juta. Ibu masih punya buku, tabungan, tapi tidak bisa ditarik sekarang, katanya. Baskara menatap ibunya. Untuk pertama kalinya dia mengerti, ucapan-ucapan ibunya tentang harta keluarga hanyalah cara melebih-lebihkan apa yang diberikan oleh putranya. Tanpa aku, tanpa fasilitas kredit, tanpa rekening terkait, mereka bertiga berdiri di tengah hotel mewah, tetapi tidak bisa mengumpulkan uang yang sepadan dengan citra yang mereka pamerkan sepanjang malam. Setelah hampir 1 jam, uang terkumpul. Anton mengkonfirmasi pembayaran lunas. Staf mengembalikan 4 kartu itu. Baskara memegangnya di tangan, tetapi tidak memasukkannya ke dompet. Potongan-potongan plastik hitam yang pernah membuatnya percaya diri itu kini hanya menjadi bukti bahwa dia telah menggunakan hak orang lain terlalu lama. Riana tidak menunggu sampai pembayaran selesai. Dia meninggalkan hotel sendirian, tidak menyapa Ibu Ratna, juga tidak menoleh lagi ke arah Baskara. Ibu Ratna duduk di kursi di tengah aula, riasannya telah luntur, kebaya merahnya masih terang di bawah lampu, tetapi wajahnya tidak lagi menunjukkan kepuasan. Lina mengumpulkan berkas, berkata besok pagi pihak bank akan datang jam 9. Baskara bertanya, ada cara untuk menundanya? Lina menjawab, tidak ada. Kalau saya menambah aset, tanya Baskara. Lina berkata, harus dilihat aset, mana yang belum diagunkan. Baskara menjawab, karena dia tahu daftar itu hampir kosong. Tamu-tamu terakhir pergi, staf mulai membersihkan meja. Gerbang bunga masih berdiri di pintu masuk. Tulisan, selamat datang anggota keluarga baru masih utuh. Tetapi orang yang disambut sudah pulang. Pesta yang diadakan untuk membuktikan bahwa Baskara melangkah ke kehidupan yang lebih baik berakhir dengan 4 kali penolakan kartu, 1 pinjaman darurat, penjualan sebagian saham dengan harga murah, dan ratusan pasang mata yang melihat citra kesuksesan retak di depan meja kasir. Saat itu, aku tidak ada di hotel. Aku hanya menerima sebuah pesan singkat dari Lina. Dia menulis, semua transaksi sudah dihentikan sesuai berkas. Perusahaan akan bertemu dengan bank besok pagi. Aku membacanya, lalu mematikan ponsel. Tidak bertanya bagaimana pestanya, tidak bertanya siapa yang membayar, juga tidak bertanya apakah Riana masih di sana. Karena hal yang perlu aku tahu sudah jelas. Baskara akhirnya harus menggunakan asetnya yang nyata, uangnya yang nyata, dan reputasinya yang nyata untuk bertanggung jawab atas keputusan yang dia buat sendiri. Tidak ada lagi tanda tanganku di belakangnya, tidak ada lagi fasilitas kreditku yang menyelamatkannya di menit terakhir, dan tidak ada lagi yang bisa mengatakan bahwa yang pernah aku lakukan hanyalah beberapa angka di atas kertas. Hampir jam 11 malam, bel apartemenku berbunyi 3 kali berturut-turut. Aku melihat layar interkom dan melihat Baskara berdiri di luar. Di belakangnya ada Ibu Ratna. Jas Baskara sudah kusut, kerah kemejanya terbuka. Sementara Ibu Ratna masih mengenakan kebaya merah dari pesta, hanya saja wajahnya tidak lagi menunjukkan ekspresi kemenangan seperti pagi tadi. Aku membuka pintu, tapi tidak langsung mempersilakan mereka masuk. Baskara menatapku dan berkata langsung, aku perlu bicara. Aku menjawab, kalau urusan perusahaan bicara saja dengan bank besok pagi. Baskara berkata, tidak bisa, menunggu sampai besok. Aku menoleh ke Ibu Ratna, dia membuang muka. Aku membuka pintu lebih lebar dan berkata, masuklah, tapi bicara langsung ke intinya. Tidak perlu mengungkit perasaan, tidak perlu menyalahkan. Baskara masuk lebih dulu, diikuti Ibu Ratna. Keduanya duduk di sofa yang berhadapan. Aku tidak membuatkan teh, juga tidak bertanya bagaimana pesta berakhir. Baskara meletakkan 4 kartu hitam di atas meja, mendorongnya ke arahku, dan berkata, kamu mau berapa? Aku melihat kartu-kartu itu tapi tidak menyentuhnya. Aku bertanya, kamu pikir aku memblokir hak guna untuk meminta uang? Baskara menjawab, kalau bukan karena uang, lalu kamu mau apa? Aku berkata, aku mau utangmu menjadi tanggunganmu sendiri. Baskara mengepalkan kedua tangannya, perusahaan sedang diaudit total. 2. Fasilitas kredit dihentikan, pemasok sudah berhenti mengirim barang, besok pagi, bank datang. Aku menjawab, aku tahu. Dia menatapku, kamu tahu tapi tetap melakukannya. Aku berkata,
Justru karena aku tahu, makanya aku mengirim pemberitahuan sejak 6 bulan lalu. Baskara menggeram. Kamu tahu aku tidak bisa mengganti aset jaminan dalam 1 hari. Aku menjawab, kamu punya 6 bulan, bukan 1 hari. Ibu Ratna menyela, bagaimanapun kalian pernah suami istri, kamu begini sama saja dengan mendorong Baskara ke jalan buntu. Aku menoleh padanya, saat perusahaan untung, ibu bilang aku tidak berjasa. Saat perusahaan sulit, ibu bilang aku harus bertanggung jawab. Logika manapun selalu jadi milik keluarga. Ibu, ya? Ibu Ratna berkata, ibu tidak tahu berkasnya serumit itu. Aku menjawab, ibu tidak perlu tahu berkasnya. Ibu hanya perlu ingat bahwa ibu sendiri yang pernah bilang putra ibu membangun semuanya dengan tangannya sendiri. Kalau memang begitu, sekarang biarkan dia menyelesaikannya sendiri. Waktu itu ibu emosi, bicaranya berlebihan, katanya. Aku menatapnya. Ibu tidak mengatakannya sekali. Ibu mengatakannya bertahun-tahun. Di depan kerabat, di depan karyawan, di depan rekan bisnis, sampai Baskara pun percaya itu benar. Baskara menggebrak meja. Cukup. Aku kesini bukan untuk mendengar kamu mengungkit masa lalu. Aku menjawab, kalau begitu, mari bicara soal yang sekarang. Kamu mau apa? Baskara berkata, tanda tangani lagi jaminannya untuk 6 bulan. Hanya 6 bulan, aku akan mencari aset pengganti. Aku bertanya, aset yang mana? Baskara terdiam. Aku melanjutkan, rumah sedang diagunkan, mobil masih cicilan, pabrik sudah menjadi jaminan untuk pinjaman jangka menengah, stok barang dinilai rendah oleh bank. Apalagi yang kamu punya? Baskara berkata, aku akan menjual sebagian saham. Aku menjawab, malam ini, kamu sudah menjualnya. Dia menatapku, kamu tahu soal itu? Aku berkata, pemegang saham mengirim pemberitahuan perubahan kepemilikan ke divisi hukum. Pengacaraku menerima salinannya karena perusahaan masih dalam proses penyelesaian pemisahan kewajibanku. Baskara bertanya, sampai kapan kamu akan mengawasi perusahaan? Aku menjawab, sampai namaku benar-benar hilang dari semua utang. Setelah itu, perusahaan untung atau rugi tidak ada hubungannya denganku. Ibu Ratna merendahkan suaranya, nak, tanda tangani sekali lagi saja. Anggap saja membantu dia melewati masa sulit ini. Aku menatapnya. Saya sudah membantu selama 9 tahun. Setiap kali disebut sebagai sekali lagi yang terakhir. Saat perusahaan kekurangan uang untuk gaji, itu yang terakhir. Saat bank meminta tambahan aset, itu yang terakhir. Saat rekan bisnis menahan barang, itu yang terakhir. Saat Baskara memakai kartuku untuk menjamu klien, juga yang terakhir. Kalau saya terus menandatangani, 6 bulan lagi dia akan tetap duduk di sini, mengucapkan kalimat yang sama. Baskara berkata, kali ini berbeda. Aku bertanya, berbeda di mana? Dia menjawab, aku sudah sadar masalahnya. Aku berkata, kamu tidak sadar. Masalahnya, kamu hanya baru melihat akibatnya. Itu dua hal yang berbeda. Baskara berdiri, berjalan beberapa langkah di dalam ruangan, lalu berbalik. Dia berkata, perusahaan punya lebih dari 200 karyawan. Kalau sampai bangkrut, bukan hanya aku yang menanggung. Apa kamu tidak memikirkan mereka? Aku menjawab, jangan jadikan karyawan sebagai tameng. 6 bulan lalu aku sudah meminta penggantian jaminan agar perusahaan punya waktu untuk bersiap. 3 bulan lalu, aku mengirim lagi, sebulan lalu aku mengirim tenggat waktu. Kalau kamu melakukannya dengan benar, hari ini tidak ada yang akan terkena dampaknya. Baskara berkata, aku tidak menerimanya. Aku berdiri, masuk ke ruang kerja, mengambil sebuah map, lalu meletakkannya di atas meja. 3 lembar pemberitahuan ada di paling atas, masing-masing dengan stempel penerimaan dari perusahaan. Lembar terakhir ada tanda tangan Baskara. Aku mendorongnya ke arahnya. Dia menatap tanda tangannya sendiri sangat lama. Aku berkata, tanggal 12 bulan lalu, kamu menandatangani bukti terima. Di bawahnya tertulis dengan jelas tenggat waktu pengalihan aset jaminan. Baskara membalik ke halaman berikutnya, bibirnya terkatup rapat. Aku melanjutkan, kamu menandatanganinya lalu memberikannya pada asisten. Asisten meneruskannya ke divisi hukum mengirim 3 email pengingat. Kamu tidak membalas. Baskara berkata, waktu itu aku sedang sibuk dengan kontrak baru. Aku menjawab, itu pilihanmu. Kamu punya waktu untuk mengatur liburan dengan Riana, punya waktu untuk merenovasi rumah, punya waktu untuk menyiapkan pesta malam ini, tapi tidak punya waktu untuk membaca surat yang menyangkut kewajiban puluhan miliar. Kamu tidak bisa mengubah kelalaianmu menjadi tanggung jawabku. Ibu Ratna mengambil 1 lembar, melihatnya, lalu bertanya, Baskara, kamu sudah tahu soal ini? Baskara menjawab, aku pikir dia tidak akan sungguh-sungguh.
melakukannya. Aku berkata, itulah masalahnya. Kamu menggunakan tanda tanganku terlalu lama sehingga kamu pikir itu adalah asetmu. Kamu yakin, meskipun kamu berkhianat, meskipun ibumu menghinaku, meskipun kamu menandatangani surat cerai, aku akan tetap berdiri di belakangmu untuk membereskan kekacauan. Baskara berkata, aku tidak berpikir seperti itu. Aku menjawab, tindakanmu berbicara. Lebih jelas daripada kata-katamu. Dia menunduk melihat map itu. Beberapa saat kemudian, dia berkata, aku lalai. Tapi sekarang perusahaan butuh solusi. Aku berkata, solusinya adalah perampingan, menjual aset, negosiasi ulang utang, mencari modal tambahan secara transparan dengan pemegang saham. Hal-hal yang harus dilakukan oleh bisnis normal ketika kehilangan sumber jaminan. Baskara bertanya, bisakah kamu menjadi konsultan untukku? Aku menatapnya. Dia melanjutkan, 6 bulan. Aku akan membayar jasamu sesuai harga pasar. Aku bertanya, kenapa harus aku? Dia menjawab, kamu memahami sistemnya lebih dari siapapun. Aku berkata, justru, karena aku paham, makanya aku tidak akan kembali. Baskara mengerutkan kening. Aku bersedia membayar. Aku menjawab, aku pernah melakukan pekerjaan itu. Selama 9 tahun tanpa jabatan, tanpa gaji, tanpa hak mengambil keputusan. Begitu semuanya stabil, kamu menyebutku orang yang hanya tahu pembukuan. Sekarang krisis datang lagi, baru kamu ingat keahlianku. Baskara berkata, aku salah. Aku menjawab, kamu yang salah, kamu yang perbaiki. Bukan dengan memanggil mantan istrimu untuk mengerjakannya. Ibu Ratna berkata, nak, tidak. Perlu sedingin itu. Aku menoleh padanya. Yang dingin itu adalah pagi, menandatangani surat cerai, malam menggelar pesta menyambut orang baru. Sedangkan ini adalah batasan. Ibu Ratna terdiam. Baskara duduk kembali, suaranya lebih rendah. Dia bertanya, jadi, kamu mau aku melakukan apa? Aku menjawab, baca berkasnya, jujurlah pada pemegang saham, berhenti menyalahkanku, dan jangan gunakan namaku untuk meminta tambahan waktu pada bank. Baskara berkata, kalau aku melakukan semuanya, apa? Kamu mau membantu dalam satu pertemuan untuk serah terima? Aku menjawab, pengacara dan divisi hukum sudah punya cukup dokumen. Aku tidak akan ikut campur. Dia menatapku, kamu benar-benar ingin memutus semuanya? Aku berkata, kita sudah menandatanganinya. Sisanya hanya dokumen yang berjalan lebih lambat dari keputusan. Saat itulah Ibu Ratna angkat bicara, suaranya tidak lagi tajam. Ibu minta maaf. Aku menatapnya. Dia melanjutkan, Ibu tidak tahu barang-barang yang dipakai Baskara itu ada andilmu. Ibu kira dia bisa mengurus semuanya sendiri. Aku menjawab, Ibu tidak tahu karena Ibu tidak pernah mau tahu. Ibu hanya memilih hal yang membuat Ibu bangga. Saat saya bilang perusahaan ada risiko, Ibu bilang saya membawa sial. Saat saya menyelesaikannya, Ibu bilang itu kehebatan putra Ibu. Saat saya pergi, Ibu langsung mengadakan pesta di hari yang sama. Sekarang Ibu minta maaf karena kebenaran membuat keluarga Ibu malu, bukan karena apa yang telah Ibu lakukan padaku. Mata Ibu Ratna memerah. Ibu tahu Ibu, keterlaluan. Aku menjawab, keterlaluan sekali itu karena emosi. Mengulanginya, bertahun-tahun itu adalah gaya hidup. Dia menunduk. Baskara melihat ibunya, lalu melihatku. Tidak ada yang berbicara, lagi untuk waktu yang lama. Aku mengumpulkan 4 kartu di atas meja, memasukkannya ke dalam amplop, dan berkata, besok aku akan mengirimkannya kembali ke bank untuk dihancurkan secara fisik. Baskara bertanya, aku tidak bisa menyimpannya? Aku berkata, hak gunanya sudah habis. Menyimpannya hanya akan mengingatkanmu pada sesuatu yang tidak pernah menjadi milikmu. Kalimat itu membuatnya terdiam. Hampir tengah malam, Baskara dan Ibu Ratna meninggalkan apartemenku. Sebelum melangkah keluar, Baskara berbalik dan bertanya, apa kamu pernah berpikir untuk mempertahankan pernikahan ini? Aku menjawab, aku sudah mempertahankannya terlalu lama. Dia bertanya, kalau sekarang? Aku berkata, sekarang aku mempertahankan diriku sendiri. Pintu tertutup. Sejak malam itu, aku tidak menerima panggilan pribadi lagi dari Baskara. Semua komunikasi yang tersisa melalui pengacara. Keesokan paginya, pihak bank bertemu dengan perusahaan selama hampir 4 jam. Mereka tidak langsung menarik seluruh pinjaman, tetapi meminta Baskara untuk menambah aset, mengurangi fasilitas kredit, dan menyerahkan rencana arus kas yang baru. Baskara terpaksa membatalkan kontrak sewa untuk cabang ketiga, menjual 1 mobil perusahaan, dan menghentikan proyek perluasan pabrik. 2 bulan kemudian, dia menjual lebih banyak saham kepada sebuah perusahaan investasi kecil dengan harga di bawah perkiraan.
Perusahaan tidak bangkrut, tetapi harus kembali ke skala yang bisa ditanggung oleh arus kasnya yang sebenarnya. Orang-orang yang dulu terbiasa mendengar Baskara bicara tentang pertumbuhan mulai bertanya tentang laba, utang, dan aset. Untuk pertama kalinya, dia harus menjawab tanpa aku di belakangnya menyiapkan data. Lina diberi wewenang untuk mengontrol anggaran. Setiap pengeluaran di atas batas harus melalui persetujuan dewan. Baskara awalnya menolak, tetapi Bank menganggapnya sebagai syarat wajib. Dia tidak lagi memiliki wewenang untuk menandatangani cek sesuka hati. Ibu Ratna harus menjual sebidang tanah di kampung untuk membantu putranya, menambah sebagian aset jaminan. Pada hari dia menandatangani surat jual, dia meneleponku sekali. Bukan untuk menyalahkan, dia hanya berkata, "Ibu sudah mengerti." Aku bertanya, "Mengerti apa?" Dia berkata, "Dulu ibu kira uang di rumah ini milik Baskara. Begitu harus mengeluarkan tanah milik sendiri, baru ibu tahu betapa menakutkannya menjadi penjamin untuk orang lain." Aku berkata, "Kalau sudah tahu, jangan paksa wanita lain melakukan hal yang ibu sendiri tidak berani lakukan." Dia terdiam, lalu menutup telepon. Sejak itu, dia tidak lagi mengunggah postingan yang memamerkan putranya yang membangun semuanya dengan tangannya sendiri. Sementara Riana, dia tidak pergi di malam yang sama seperti dugaan banyak orang. Dia kembali menemui Baskara 2 hari kemudian, memintanya untuk menunjukkan semua laporan keuangan dan menunda pernikahan. Baskara setuju karena tidak ingin kehilangan satu hal lagi, tetapi hubungan mereka berubah dengan cepat. Riana mulai menanyakan setiap pinjaman, setiap aset yang diagunkan, setiap kontrak, atas nama siapa. Baskara menganggapnya terlalu mengontrol. Riana menjawab bahwa, karena dia yang menyembunyikannya, makanya dia harus bertanya. Mereka bertengkar hampir setiap minggu. Ibu Ratna tidak lagi memanggil Riana calon menantu, dia menyalahkannya karena materialistis. Riana berkata, "Jika ibu tidak suka orang yang materialistis, sejak awal jangan memamerkan uang untuk memilih menantu." 3 bulan kemudian, Riana meninggalkan perusahaan. Dia mengajukan surat pengunduran diri dan pindah dari apartemen yang disewa Baskara untuknya. Sebelum pergi, dia berkata pada Baskara, "Aku meninggalkanmu bukan karena perusahaan sedang sulit. Aku pergi karena sampai sekarang kamu masih menceritakan, seolah-olah semua kesalahan ada pada Mbak Saras. Kamu kehilangan fasilitas, kredit karena kamu tidak membaca berkas, kehilangan reputasi karena kamu melebih-lebihkan kebenaran, dan kehilangan aku karena kamu terus berbohong." Baskara tidak bisa menahannya, juga tidak bisa menyangkalnya. Orang-orang yang pernah mengelilinginya saat semuanya cerah perlahan-lahan pergi, bukan semuanya jahat, hanya saja ketika uang dan status tidak lagi berlimpah, setiap hubungan akan menunjukkan nilainya yang sebenarnya. Mengenai diriku, aku kembali bekerja sebagai konsultan keuangan independen. Minggu pertama, hanya ada 2 klien lama yang menghubungiku. Bulan kedua, ada 1 perusahaan kecil yang meminta bantuan restrukturisasi arus kas. Aku tidak menjadi kaya dalam semalam, juga tidak ada puluhan kontrak yang datang bersamaan. Pekerjaan berjalan lambat, tetapi setiap pendapatan atas namaku sendiri, setiap keputusan menjadi tanggung jawabku sendiri. Aku menyewa kantor kecil dengan 3 ruang kerja, merekrut 2 karyawan, dan membangun kembali daftar klien dari nol. Ada hari-hari aku bekerja sampai larut, tetapi berbeda dari sebelumnya. Aku tahu untuk apa aku bekerja. Tidak ada yang menyebut pekerjaanku sebagai kewajiban seorang istri. Tidak ada yang menggunakan hasil kerjaku untuk menceritakan kisah sukses mereka. 6 bulan kemudian, aku diundang untuk bergabung dalam proyek konsultasi restrukturisasi untuk sebuah jaringan retail. Kontraknya cukup besar untuk membuat kantorku stabil selama setahun. Pak Budi datang untuk menandatangani berkas bersamaku. Dia melihat sekeliling, lalu berkata, "Tempat ini lebih kecil dari kantor lama perusahaan Pak Baskara." Aku menjawab, "Tapi tidak ada 1 rupiah pun yang dipinjam atas nama orang lain." Dia tertawa. Aku tidak ikut tertawa, karena bagiku itu bukan lelucon. Itu adalah prinsip baruku. 1 tahun setelah perceraian, aku menghadiri sebuah lokakarya antara sekelompok pengusaha dan bank tentang manajemen risiko kredit. Ketika acara selesai, aku bertemu Baskara di lobi. Dia lebih kurus dari sebelumnya, mengenakan setelan jas sederhana, tidak lagi memakai jam tangan mahal yang dulu selalu dikenakannya. Dia yang lebih dulu mendekat, bertanya apakah aku punya waktu beberapa menit. Aku setuju. Kami berdiri di dekat jendela kaca yang menghadap ke tempat parkir. Baskara berkata, "Perusahaan sudah stabil kembali. Lebih kecil dari sebelumnya, tapi tidak lagi bergantung pada fasilitas kredit yang lama." Aku berkata, "Itu bagus." Dia berkata, "Aku sudah menjual 2 cabang, memotong banyak biaya, dan melunasi pinjaman darurat dari pesta malam itu."
Aku tidak bertanya lebih lanjut. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, dulu aku pikir kamu menarik jaminan untuk mempermalukanku. Aku bertanya, kalau sekarang? Dia menjawab, sekarang, aku mengerti, kamu hanya berhenti melakukan bagian yang memang bukan lagi milikmu. Aku berkata, baguslah kalau kamu mengerti. Baskara menatapku, lalu berkata, aku juga mengerti bahwa perusahaan ini tidak dibangun olehku seorang diri. Dulu aku mengambil semua pujian karena aku suka perasaan dikagumi orang lain. Lama-kelamaan, aku jadi percaya pada cerita yang aku karang sendiri. Aku menjawab, manusia seringkali percaya pada kebohongan yang menguntungkan dirinya. Dia mengangguk, lalu berkata, terima kasih untuk tahun-tahun sebelumnya. Aku menatapnya, tidak merasa marah, juga tidak merasa perlu untuk memaafkannya. Lagi, aku berkata, kamu tidak perlu berterima kasih agar aku kembali. Cukup di masa depan jangan mengambil semua jasa orang lain. Dia menjawab, aku tahu. Aku bertanya tentang Ibu Ratna. Dia berkata ibunya lebih sering pulang kampung, jarang ikut campur urusan perusahaan, juga tidak lagi menyinggung soal pernikahan. Aku mengangguk. Baskara bertanya bagaimana pekerjaanku. Aku menjawab, baik-baik saja. Dia melihat kartu nama tamu di dadaku, lalu berkata, aku dengar banyak orang membicarakan kantormu. Aku menjawab, aku hanya melakukan pekerjaanku dengan benar. Dia tersenyum tipis. Dulu aku pernah bilang kamu hanya tahu soal kertas. Aku berkata, benar, dan pada akhirnya, kertas itulah yang menjelaskan siapa pemilik apa, dan siapa yang bertanggung jawab atas apa. Baskara tidak membantah. Kami berdiri berdampingan beberapa detik lagi, lalu dia berkata dia harus pergi. Aku menjawab aku juga. Tidak ada yang mengusulkan untuk tetap berhubungan, tidak ada yang bertanya apakah mungkin untuk memulai lagi. Kami berjalan ke dua arah yang berbeda. Kali ini tidak ada pertengkaran, tidak ada orang ketiga, tidak ada Ibu Ratna yang berdiri di samping, juga tidak ada 4 kartu hitam yang memisahkan. Hanya ada 2 orang yang telah melihat dengan jelas bagian tanggung jawab mereka masing-masing. Di hari perceraian, mereka pikir akulah yang disingkirkan dari kehidupan yang mewah. Tapi kenyataannya, aku telah melangkah keluar dari sebuah sistem di mana uangku, tanda tanganku, dan kerja kerasku dianggap sebagai sesuatu yang sudah seharusnya ada. Baskara tidak kehilangan segalanya dalam satu malam. Dia hanya kehilangan hak untuk terus hidup di atas fondasi milik orang lain. Aku juga tidak menang karena dia harus menjual aset, karena Riana pergi, Ili karena Ibu Ratna menunduk. Kemenanganku adalah, sejak hari itu, semua yang aku bangun membawa namaku. Setiap keputusan yang aku ambil melayani hidupku. Dan aku tidak lagi harus membayar harga untuk kesalahan siapapun.